AST-491 Pembantaian, Busur Naga Merah, Panah Naga Racun. Cahaya dingin menyapu ke arah tengkuk King Sui seperti meteor yang jatuh di langit malam. Ada aura haus darah yang bersinar dari cahaya terang. Itu adalah kecepatan cahaya, dan itu dari alam lain. King Sui merasakan keringat dingin ketika dia merasakan lehernya terkena bahaya. Meskipun dia memiliki gabungan pertahanan 7 negara, ada beberapa titik rentan di sekitar tubuhnya yang dapat dengan mudah dieksploitasi. Dia mampu mencapai pertahanan 7 negara gabungan karena set armor yang dia kenakan, yang melindungi bagian vital tubuhnya dengan menahan pukulan berat dari lawan-lawannya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika dia merasakan aura haus darah yang mengarah ke tengkuknya. King Sui mencondongkan tubuh ke depan secara naluriah, dan sebelum dia sempat bereaksi. Denting. King Sui mendengar suara senjata besar mengunci satu sama lain sekitar beberapa meter dari tengkuknya. King Sui merasa rendah diri dari ledakan energi yang dihasilkan dari bentrokan senjata. Dia bisa tahu dari kekuatan serangan itu bahwa itu dari alam tidak jelas. Ada alam, paragon, yang bisa dicapai seseorang dengan melampaui puncak alam masing-masing. Setiap alam yang dikenal akan memiliki jenis alam luar angkasa yang ada di dalamnya. King Sui bahkan belum mencapai ranah ini. Tapi dia punya firasat bahwa orang yang menyerangnya tidak lain adalah orang tua yang aneh dari sebelumnya. Serangan kali ini terasa lebih mematikan daripada serangan tanpa ampun Feng Xiamo. Karena dia lengah, King Sui merasa bahwa dia tidak akan mampu membela diri dari serangan yang datang. Terlebih lagi, efek kehalusan menit telah berkurang sepenuhnya, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tetapi ketika King Sui mendengar suara senjata yang saling berbenturan, dia merasa lega, dia tahu dia aman. Namun, gelombang serangan berikutnya sudah datang ke arahnya dari langit. Berdebar, King Sui melakukan tendangan belakang, yang merupakan bentuk harimau ganas, tendangan ekor harimau. Retakan, King Sui berbalik. Orang tua yang aneh itu memegang belati sehitam tinta paling gelap dengan satu tangan, sementara lengannya yang lain patah oleh tendangan King Sui. Bai Gu, istana surgawi benar-benar sesuatu. Mereka bahkan mengirim seseorang sepertimu untuk melindungi anak ini. Pria tua yang aneh itu menjadi pucat dan menggertakkan giginya ketika dia melihat pria berambut putih lain di dekatnya. Pria kurus berambut putih mengamati area itu dengan tenang sambil memegang belati yang tampaknya biasa. Satu lagi dengan kultivasi ranah, paragon. Pria bernama Bai Gui adalah lambang kecepatan seperti iblis. Kadang-kadang, itu akan menjadi hal terbaik untuk dipuaskan, seperti mengakhiri kultivasi seseorang di alam kebenaran, alam tidak jelas, atau alam leluhur tanpa batasan apapun. Mungkin dalam beberapa tahun atau 100 tahun kemudian, atau bahkan 200 tahun kemudian, seseorang akan dapat kembali ke dasar kultivasi dalam alam ini, dan akhirnya mencapai alam kesempurnaan. Pria tua yang aneh itu telah mencapai alam seperti itu, terbukti dari kecepatannya dan penggunaan pedangnya yang tersembunyi di lengan bajunya. Namun, pria bernama Bai Gui tampak lebih baik di area itu daripada pria tua itu. King Sui, aku akan menjaga orang tua ini. Aku seharusnya membawamu ke tempat yang aman, tapi kurasa itu harus menunggu. Pria berambut putih itu berlari ke arah pria tua yang aneh itu segera setelah dia menyampaikan pesannya kepada King Sui. Pada saat yang sama, harimau besar dan pria tinggi kekar bergegas menyerang King Sui. Mereka semakin dekat. King Sui yakin tentang pertahanan Diamond Gigantic Elephant terhadap serangan yang datang sebagai tambahan, tidak ada waktu untuk melawan dengan Mighty Elephant Storm. Namun, langkahnya tidak akan bisa melukai harimau besar itu bahkan jika Diamond Gigantic Elephant mampu melakukan serangan balik. Tapi pertama-tama, dia harus melenyapkan penjinak binatang yang malang itu. King Sui menemukan celah dan dengan cepat melompat ke atas ketika gajah raksasa berlian dan harimau besar bentrok. Saat dia bermanuver di udara, dia membidik bagian belakang harimau besar itu sebagai tempat pendaratannya. Bang! Gajah raksasa berlian didorong mundur dengan paksa oleh cakar besar harimau besar. Harimau besar itu jauh lebih kuat daripada gajah raksasa berlian King Sui. Semuanya terjadi terlalu cepat, seperti sambaran petir. Pria yang menghadapnya terkejut ketika dia menyadari King Sui berada di tengah-tengah pendaratan di atas harimau besarnya. Dia dengan cepat mengayunkan kapak raksasanya ke arah King Sui. Kapak penusuk gunung hijau besar dilemparkan ke arah King Sui dengan kekuatan penghancuran yang brilian. Namun, King Sui tenang. Bahkan, dia merasa gembira dan bersemangat. Langkah gajah yang perkasa. King Sui telah merencanakan untuk menggunakan taktik ini saat dia melompat ke langit. Sampai sekarang, dia telah mencapai kekuatan mengejutkan 15,6 juta jins. Ini juga berarti bahwa berat Mighty Elephant Storm mengandung sekitar 8 negara kekuatan. Selain itu,
Pertahanan harimau besar telah diturunkan oleh jimat penghancur armor King Sui sebelumnya. Itu telah dikurangi dengan nilai pertahanan satu negara. Bang! Retakan. Suara tulang yang pecah terdengar tepat setelah injakan yang bergetar keras di tanah. Serangan perisai. Secara bersamaan, King Sui melindungi dirinya dari kapak raksasa yang mendekat dengan Valet Gold Divine Shield. Dia cepat, tetapi dia telah menghabiskan sebagian besar energinya dengan Mighty Elephant Storm. Namun, King Sui tidak khawatir selama dia tidak memberikan pukulan berat ke area vitalnya. Sebagai tindakan pencegahan, dia menggunakan Valet Gold Divine Shield untuk memblokir serangan. Meskipun dia telah mengaktifkan Shield Attack, King Sui tetap dikirim terbang dari tanah oleh kekuatan penghancur. Meskipun begitu, dia tidak menerima luka apapun karena pertahanannya yang kuat. Dia tidak akan terluka parah selama kekuatan perlawanan perisai mampu menahan serangan itu. Mengaum, mendesah. Harimau besar itu mengaum kesakitan saat tersandung ke tanah. Langkah King Sui langsung mematahkan tulang, otot, dan organnya menjadi berkeping-keping. Bagaimanapun, kekuatan benturan telah secara langsung menghancurkan tubuhnya, tidak meninggalkan ruang untuk melarikan diri. Tidak ada yang bisa menahan kekuatan injakan, bahkan harimau badai bermata emas. Semuanya terjadi dalam sekejap. King Sui bergerak selama tabrakan antara harimau badai bermata emas dan gajah raksasa berlian. Selanjutnya, kecepatan harimau besar telah dikurangi 3 kali lipat sebelumnya oleh jimat binding King Sui. Dia merasa hebat menginjak harimau besar itu sampai mati. Perasaan ini jauh lebih baik daripada memeluk seorang wanita cantik. Demikian juga, ini akan menjadi kedua kalinya dia menggunakan Mighty Elephant Storm pada binatang iblis. Destructibility teknik ini jauh lebih unggul daripada kekuatan yang dihasilkan dari teknik bashing rata-rata. Kemungkinan menggunakan teknik menginjak-injak seperti ini jarang terjadi. Ini akan membutuhkan beberapa kebetulan untuk mewujudkannya lagi. Dalam sekejap, harimau ganas besar itu berada di ambang kematian. Kepala harimau itu terkulai ke tanah saat mengambil napas terakhirnya. Semua orang terkejut dengan apa yang terjadi. Para anggota Sekte Binatang Iblis bahkan lebih tercengang ketika mereka melihat harimau besar itu tergeletak mati di tanah. Mereka tahu betul bahwa harimau badai bermata emas ini adalah tunggangan berharga leluhur tua. Leluhur tua memilih harimau besar sebagai tunggangannya daripada binatang terbang rata-rata karena kekuatannya yang luar biasa. Sayangnya, harimau yang tangguh itu dihancurkan sampai mati oleh satu injakan. Semua sekte dan klan lain yang dikirim untuk membunuh King Sui memiliki pengetahuan sebelumnya tentang kekuatan hebat dari binatang iblis ini. Harimau adalah pertunjukan utama dari acara tersebut, itulah sebabnya mereka mati-matian mencoba memaksa King Sui untuk berperang melawannya sehingga dia akan mati oleh cakarnya. Namun, hasilnya tidak seperti yang mereka harapkan. Mengaum, King Sui menghadap ke langit dan mengeluarkan raungan keras. Keadaan mental yang mirip dengan pegunungan tak tergoyahkan dinaikkan ke puncak sekali lagi, dan dia melepaskan aura yang mengesankan. Sebagian besar Raja bela diri puncak dengan kekuatan 3 negara mundur ketika mereka merasakan auranya. King Sui terbang ke atas sekitar 20 meter dari tanah dan mendarat sekitar 10 meter dari pria tak terawat yang telah menggunakan racun untuk melawannya. Ketika pria yang tidak terawat itu melihat King Sui mendarat beberapa meter darinya, dia benar-benar terkejut. Tapi dia dengan cepat bergerak untuk membela diri. Bang! Awan asap yang luar biasa memenuhi udara. Dia mengeluarkan busur merah aneh dan kecil dari armor suratnya dengan tangan kanannya sambil secara bersamaan mengeluarkan panah hitam dengan tangan kirinya. Perbesar. Sial, Pei Sanyuan pasti menghabiskan banyak uang untuk itu. Dia akhirnya menggunakan satu-satunya, jangan lupa bubuk halusinogen yang bisa mengacaukan indera orang juga. Busur naga merah. Kekuatan dari kombinasi Crimson Dragon Bow dan Poison Dragon Arrow memiliki kemampuan untuk menembus armor dan perisai dengan ketebalan hingga 1 kaki. Pei Sanyuan benar-benar menyimpan semua barang bagus untuk dirinya sendiri. Baik Crimson Dragon Bow dan Poison Dragon Arrow masing-masing dibuat dari bahan yang dipanen dari Crimson Dragon dan Poison Dragon kelas Martial Saint. King Sui secara naluriah menggunakan perisai surgawi emas ungu untuk memblokir panah yang masuk. Denting, menyembur. King Sui sekali lagi diledakkan dari pria yang tidak terawat itu. Darah menetes dari sudut mulutnya, menunjukkan bahwa organ dalamnya telah mengalami luka ringan. Dia menatap pria dengan busur merah dengan niat membunuh. Perisai macam apa itu? Bagaimana dia bisa memblokir panah naga racunku? Pei Sanyuan tercengang. Panah itu seharusnya menembus perisai apapun, dan racunnya akan segera berlaku dan menimbulkan korosi pada lawannya begitu mereka menyentuh panah itu. Ujung panah dibuat dengan gigi paling berbisa dari naga racun. Giginya tidak hanya setajam pisau, tetapi juga mematikan.
Metode Ki Inti. Langkah Klutmis. King Sui meninggalkan pertarungannya dengan pria kekar yang memegang kapak raksasa. Pria kekar itu masih bergegas ke arahnya dengan ceroboh. Dalam sepersekian detik, King Sui memerintahkan Diamond Gigantic Elephant-nya dan benar-benar melewati pria kekar itu dengan melompati dia. Derap, King Sui bergegas turun dari udara saat dalam posisi menyerang dengan pedang biduknya. Denting, pedang itu menancap di kepala Pei Sanyuan seperti palu di paku. Ledakan. Di sisi lain, Diamond Gigantic Elephant mengguncang seluruh area dengan Mighty Elephant Storm, menyebabkan kekacauan total saat prajurit bela diri dikirim terbang di udara. Semua ini terjadi dalam waktu 2 napas sebelum prajurit bela diri akhirnya jatuh ke tanah. Sekitar waktu yang sama, King Sui telah menaiki Diamond Gigantic Elephant saat sedang menuju ke arah pria kekar itu. Gong Qi takut. Dia ketakutan untuk pertama kalinya ketika dia menyaksikan betapa cepatnya pemuda di depannya. King Sui cepat seperti bayangan yang menghilang. Gong Qi merasa bahwa King Sui hanya semakin kuat setiap kali dia menghilang dan muncul kembali hanya dalam sedetik. Dia adalah iblis, pasti iblis. Ledakan. Pada saat yang sama, pria bernama Bai Gui menggorok leher pria tua aneh itu dengan belatinya. Kemudian, seperti seekor singa yang memasuki sarang domba, dia mulai berkeliling dan membunuh lebih banyak orang. Para raja bela diri puncak dengan kekuatan 3 negara hanya bisa menyaksikan saat tenggorokan mereka disayat satu persatu karena mereka tidak mampu membela diri. King Sui mengamati gerakan dan kecepatan tubuh pria itu dengan cermat. King Sui selalu percaya diri tentang kecepatannya, terutama ketika dia harus menghindari atau menyerang lawan-lawannya. Tapi dia terkejut melihat Bai Gui telah melampaui ranah, kehalusan menit, dan jauh lebih maju daripada King Sui dalam hal penghindaran dan serangan diam-diam. King Sui tahu dia tidak berada di ranah, kehalusan menit, tetapi di suatu tempat yang jauh lebih kuat dari kehalusan menit King Sui saat ini. Tentu saja, King Sui masih bisa mengejarnya jika dia bisa meningkatkan wilayahnya ke level lain. Serangan perisai. Violet Gold Divine Shield milik King Sui bentrok dengan kapak raksasa pria kekar itu. Namun, pria kekar itu dikirim terbang dari tanah. King Sui adalah pria yang tak kenal ampun. Sementara pria itu dipukul mundur, King Sui mengambil kesempatan itu dan bergegas ke arahnya sambil tiba-tiba mengayunkan pedang biduk ke depan. Dengan sekuat tenaga, dia melepaskan pedang gelombang kelima. Bum-bum, serangkaian ledakan terdengar. Pria kekar itu dengan paksa dikirim terbang sekali lagi. Kali ini dia diledakkan lebih cepat daripada dengan serangan perisai King Sui. Kapak raksasa pria itu terlepas dari genggamannya. Tubuhnya terdistorsi di luar dikenali. Air pasang telah berubah. Mereka yang ingin membunuh King Sui telah kehilangan setengah dari keinginan mereka untuk bertarung setelah menyaksikan kematian pria kekar, harimau besar, serta kematian Raja Banteng Tiran Tanduk Perak. Ketika King Sui menoleh untuk melihat mereka, kebanyakan dari mereka memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Namun, mereka tidak takut setengah mati karena masih ada sekitar selusin orang yang tersisa yang mampu melawan. Tanpa disadari, pria berambut putih itu sudah berdiri di samping King Sui. Terima kasih. King Sui berterima kasih kepada pria berambut putih itu selagi dia masih memiliki kesempatan. Kau lihat mereka bertiga di sana. Jika Anda menghilangkannya terlebih dahulu, sisanya akan menjadi sepotong kue. Pria berambut putih itu melirik ke arah King Sui. Sulit untuk mengatakan apa yang dia maksudkan. Mengikuti pandangan pria itu ke arah lusinan pria yang berdiri di depan mereka, dia dapat melihat 3 tetua yang sepertinya pemimpin yang dibicarakan Bai Gui. Ketiga pria ini mengenakan seragam menara pedang. Rambut mereka seputih salju dan mencapai daerah pinggang. Masing-masing pria tua itu memegang pedang panjang berwarna hijau tua dengan panjang 5 meter dan lebar 7 inci. Meskipun warna pedangnya tidak enak dipandang, sepertinya itu bukan senjata biasa. Mereka bertiga menggunakan pedang yang sama. King Sui memutuskan untuk menganalisis pedang dengan memanfaatkan indera spiritualnya. Sword Tower tampaknya memiliki pegangan yang baik dalam melatih anggota mereka karena 3 pria tua yang berdiri di sini memiliki kekuatan yang setara dengan gabungan 5 negara. King Sui memiliki firasat bahwa mereka mungkin memiliki beberapa item kuat yang meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali lipat. Sepertinya menara pedang benar-benar ingin aku mati. King Sui menyipitkan matanya saat dia memelototi pria tua yang tenang di depannya. Kau bisa melihatnya kan? Ketiganya luar biasa karena mereka semua adalah penjaga menara pedang. Tapi mereka tidak dalam bentuk terkuat mereka sekarang. Tidak ada yang tahu nama mereka, kecuali fakta bahwa mereka adalah 3 bersaudara yang biasa dikenal sebagai 3 iblis menara pedang. Pria berambut putih itu dengan tenang menjelaskan kepada King Sui. Apakah mereka saudara kandung? King Sui mencatat kesamaan halus antara ketiga pria tua itu. Iya, mereka adalah saudara kandung.
Tidak hanya itu, mereka kembar tiga dengan hubungan spiritual. Pria berambut putih itu tersenyum. Koneksi spiritual. King Sui menatap bingung pada pria berambut putih itu. Iya, itu betul. Hubungan rohani. Lebih penting lagi, mereka bertiga telah mengembangkan teknik bela diri yang sama dan tingkat kultivasi yang sama. Meski hanya memiliki kekuatan 5 negara, mereka mampu bekerja sama secara harmonis. Mereka dapat mencapai sekitar 60% sinkronisasi dengan mudah. Pria berambut putih itu melirik ke arah King Sui saat dia menggambarkan hubungan spiritual ketiga bersaudara itu. King Sui memikirkan saat dia tahu bahwa dia juga bisa menggunakan kemampuan menginjak gajah berlian raksasa gajah. Itu bukan jenis serangan gabungan, melainkan jenis kemampuan pertukaran antara mereka berdua untuk menciptakan kekuatan ledakan terhadap lawan mereka. Persyaratan untuk pertukaran kemampuan tidak hanya tinggi, tetapi juga ketat. Ia berhasil menggunakan Mighty Elephant Storm pertama kali karena keputusasaan untuk menggunakannya. Namun, King Sui masih bisa memahami tingkat keselarasan dan kecocokan yang dibicarakan pria berambut putih itu. Jenis serangan harmonis ini juga dianggap sebagai serangan gabungan dengan tingkat yang lebih tinggi karena bagaimana energi mereka disinkronkan. Jika ketiganya mampu menyinkronkan energi mereka hingga 60%, itu mungkin untuk bertahan lebih lama dari kekuatan gabungan 9 negara. King Sui menatap heran pada pria berambut putih itu. Dunia 9 benua memang cukup luas. Tidak ada prajurit Martial Saint resmi di benua Green Cloud, tetapi mereka yang memiliki kekuatan 9 negara dianggap yang terbesar di benua itu. Namun, ketiganya dapat dengan mudah mencapai kekuatan 9 negara melalui sinkronisasi. Jika tidak, mereka tidak akan bisa mengalahkan seorang pejuang bela diri dengan kekuatan 6 negara bahkan dengan kekuatan 5 negara mereka saat ini. Penting untuk dicatat bahwa mungkin ketiganya dapat mencapai kekuatan 9 negara dengan sangat mudah. Satu-satunya cara untuk melenyapkan mereka adalah dengan melumpuhkan salah satu dari mereka terlebih dahulu. Pria berambut putih itu berkata dengan lembut setelah mengamati tatapan King Sui. Bagaimana dengan ini? Coba pin ketiganya sementara aku akan menemukan kesempatan untuk melenyapkan salah satu dari mereka. Pria berambut putih itu melanjutkan. King Sui mengangguk dan tertawa, oke. King Sui menyetujui usulnya karena kepercayaannya pada Diamond Gigantic Elephant miliknya. Karena itu, dia tahu dia masih akan berada dalam situasi yang sulit karena kelemahan pertahanan mereka. Meskipun kekuatan pertahanan Diamond Gigantic Elephant dan Divine Shield Jimat, di samping mekanisme pertahanan darurat lainnya akan bertambah hingga sekitar 9 negara, setelah titik-titik rentan terpapar dan dieksploitasi, King Sui dan Diamond Gigantic Elephant-nya akan berada dalam posisi yang bagus. Bahaya. AST-492 manusia dan kuda sebagai satu, alam satu dengan gajah dan akhir pembantaian. Dia harus mencocokkan setiap lawannya dengan kekuatan, jika tidak dia tidak akan mampu menahan pukulan mereka. Demikian pula, lawan-lawannya juga harus menandinginya dengan kekuatan karena tubuh fisik mereka tidak akan mampu menahan serangannya. Dengan pemikiran ini, King Sui melihat secercah harapan. Hati-hati, cobalah untuk memimpin mereka sebanyak mungkin. King Sui tersenyum masam sambil mengangguk. Dia harus mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Begitu Seven Stars Armor-nya memudar, itu akan membuat segalanya menjadi lebih sulit. Dia mengangguk ke arah pria berambut putih, lalu naik ke Diamond Gigantic Elephant dan bergegas ke depan. Ketiga pria itu mendekat 5 meter lebih dekat. Mereka berdiri dalam formasi segitiga dan menghadap King Sui. Penatua yang berdiri di garis depan melambaikan pedang besar di tangannya. Tindakan ini dicerminkan oleh dua orang lain di belakangnya. Tiba-tiba, kekuatan misterius meluas dari ketiga pria itu dan bergabung bersama. King Sui terperangah. King Sui dapat dengan jelas merasakan ketiga orang itu bergabung menjadi satu tubuh. Dia merasa bahwa tidak peduli salah satu dari tiga yang dia pilih untuk diserang, itu akan seolah-olah dia melawan mereka bertiga sekaligus. Ini adalah tingkat perpaduan yang bisa dicapai ketiganya. Tiga bersaudara itu terhubung dalam roh. King Sui ingat kata-kata pria berambut putih itu. Kecerobohan gajah perkasa. King Sui membiarkan gajah raksasa berliannya menyerbu ke depan dengan kecerobohan gajah perkasanya, dan pada saat yang sama, dia menggunakan serangannya yang paling kuat, serangan perisai. Pegunungan yang tak tergoyahkan. Violet Gold Divine Shield, dengan ki yang agung, menabrak lawan lama dengan serangan perisai King Sui. Bentrokan. King Sui dikirim terbang mundur saat dia meludahkan seteguk darah segar. Ketiga tetua juga secara bersamaan mundur 2 langkah. Tapi ini sudah mengejutkan tiga tetua. Pada saat ini, pria berambut putih itu tiba-tiba menyerang salah satu pria tua yang berdiri di belakang formasi. Melekat, pria berambut putih itu juga dikirim terbang mundur.
King Sui sangat heran dengan betapa cerdiknya dia mengarahkan serangannya. Lawan dipaksa untuk bereaksi dengan tergesa-gesa, ditambah pria itu tidak mengambil dampak penuh sehingga dia benar-benar tidak terluka. Pakar, ini adalah penilaian King Sui tentang pria itu. King Sui menyeka darah dari sisi mulutnya dan mulai bergegas ke depan lagi. Langkah gajah yang perkasa. Diamond Gigantic Elephant miliknya menyerang ketiga pria itu dengan ganasnya dengan Mighty Elephant Storm. Jurang terbentang ke arah ketiga pria itu. Orang tua yang berdiri di depan tiba-tiba mengayunkan pedang besarnya ke bawah. Bentrokan. Itu hancur berat di tanah. Dampak besar menghentikan serangan Mighty Elephant Storm. Persetan. King Sui bersumpah dalam hati. Bahkan dengan serangan perisainya, dia hanya berhasil membuat lawannya mundur 2 langkah. Bagaimana dia akan melanjutkan pertempuran ini? Organ internalnya sudah rusak. Hal yang paling menyedihkan adalah bahwa ketiga lelaki tua itu hanya berdiri di sana. Mereka tidak memulai serangan apapun. Ini membuat King Sui merasa seperti mereka adalah gunung besar. Kecerobohan gajah perkasa teknik senjata tersembunyi. Dengan pedang biduk di tangannya, King Sui menggunakan pukulan, pembelahan gunung, dan menebas ketiga tetua. Kekuatan 5 lapisan. King Sui sekali lagi terlempar ke belakang oleh dampaknya. Kali ini, King Sui menggunakan kelembutan Tai Chi-nya. Ini mengurangi dampak secara signifikan dibandingkan dengan waktu sebelumnya dan tubuhnya tidak terluka parah. Namun, itu memperburuk cedera yang dideritanya sebelumnya. King Sui merasakan ketidakberdayaan saat dia menghadapi ketiga tetua. Dia merasa sedikit tidak mampu, seperti anak kecil yang melawan orang dewasa, dia tidak punya kesempatan sama sekali. Bang! Bang! King Sui tidak tahu berapa kali dia diusir. Satu-satunya hiburannya adalah dia sekarang bisa lebih mengontrol kemampuannya untuk mengurangi dampak pukulan mereka. Jika bukan karena fakta bahwa King Sui ingin melatih kendalinya atas pengurangan dampak ini, dia hanya bisa memakan pelet revitalisasi hebat dan sepenuhnya melenyapkan orang-orang di depannya. Namun, King Sui tidak akan mengkonsumsi pelet kecuali dia tidak punya pilihan lain. Dia masih khawatir tentang hal itu. Dia akan lemah selama sebulan dan pada titik waktu ini, dia hanya bisa tetap berada di alam Valet Jade Immortal selama lebih dari setengah bulan. Jika dia dikeluarkan setelah waktu itu dan dia masih memiliki lawan lain setelahnya, maka itu adalah akhir baginya. Jika sudah dekat tengah malam, King Sui tidak ragu. Dia hanya akan memasuki alam Valet Jade Immortal dan keluar ketika dia sudah pulih. Meskipun dia dikirim terbang kembali setiap kali, dia dikirim terbang ke arah yang berbeda dengan gajahnya. Namun pada akhirnya, jarak antara dirinya dan gajahnya semakin mengecil. King Sui ingin berada di Diamond Gigantic Elephant-nya sesegera mungkin. Dia mencoba yang terbaik untuk menjaga dirinya pada gajah. Ini agar mereka bisa dengan cepat menurunkan stamina lawan. Meskipun dia memiliki 3 lawan, King Sui cukup percaya diri dengan kecepatan dan stamina pemulihannya. Bahkan jika King Sui tidak memenuhi tujuannya untuk mengurangi stamina lawannya, dan terluka parah dalam prosesnya, skenario terburuknya adalah dia akan mengkonsumsi pelet revitalisasi hebatnya. King Sui menyerang tanpa henti. Karena pertahanannya yang tinggi, Diamond Gigantic Elephant miliknya tidak menghadapi masalah. Namun, King Sui sudah memucat karena kehilangan darahnya mungkin terlalu banyak. Dia berhenti untuk mengkonsumsi pelet 5 naga. Perlahan-lahan, King Sui menemukan bahwa saat dia dipukul mundur, dia tidak lagi dipisahkan dengan gajah berlian raksasanya. King Sui bahkan sadar bahwa dia bisa menyalurkan dampak pada tubuhnya ke Diamond Gigantic Elephant miliknya. Ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi King Sui. Manusia dan kuda sebagai satu. King Sui tiba-tiba membayangkan sebuah negara. Suatu keadaan yang dicapai oleh penunggangnya, di mana manusia dan kuda adalah satu. Ini adalah kondisi yang kuat di mana kecepatan kuda ditambahkan ke kekuatan pria itu. Ikatan dan kekuatan dorong itu akan meningkatkan kemampuan bertarung seseorang secara besar-besaran. Kekuatan kuda yang berlari ditambahkan ke orang yang duduk di atasnya. Bagaimana kekuatan itu tidak hebat? Dikatakan bahwa dalam keadaan manusia dan kuda sebagai satu, kekuatan yang dihasilkan oleh sinergi lebih besar daripada kekuatan gabungan yang dimiliki manusia dan kuda. Ada kilatan di mata King Sui. Jika saya bisa mencapai Main Elephant Union, bukankah saya akan menjadi sangat kuat? Jejak merah sehat muncul di wajah pucat dan putih King Sui. Meskipun dikirim terbang berulang kali, ekspresi wajahnya menjadi lebih bahagia dan lebih bahagia. Tanpa sadar, King Sui menyadari bahwa dia sekarang bisa menyalurkan 20% dari dampak eksternal yang dia terima ke Diamond Gigantic Elephant miliknya. 20%. Itu hampir kekuatan 2 negara. Dengan ini King Sui hampir bisa menahan dampak serangan lawannya. Tetapi yang utama adalah dia masih terluka.
Pria berambut putih dan ketiga pria tua itu semakin kagum dengan perubahan King Sui. Terutama bagi ketiga lelaki tua itu karena mereka dapat dengan jelas merasakan perbedaannya. Mereka bisa merasakan bahwa kekuatan tolak-menolak mereka secara bertahap dinetralkan. Menabrak. Ketika mereka bentrok lagi, King Sui hanya mundur 2 langkah. Pada saat ini, cahaya cemerlang yang tiba-tiba misterius mengelilingi King Sui dan gajah berlian raksasa miliknya. Cahaya terang mereda hampir dengan segera tetapi King Sui sangat gembira. Serikat Gajah Manusia. King Sui entah bagaimana hampir tidak berhasil mencapai keadaan Man Elephant Union tetapi itu benar-benar pada tahap yang sangat mendasar. King Sui akrab dengan cahaya keemasan itu. Itu seperti ketika Buddha emas muncul. King Sui menoleh untuk melihat tetapi dia tidak melihat gambar Buddha yang sudah dikenalnya itu. Tidak masalah baginya jika gambar Buddha emas tidak muncul. Lebih penting lagi, King Sui merasa bahwa Man Elephant Union-nya berada di tanda setengah jalan. King Sui merasa bahwa ketika berada di atas gajah, pembelaannya akan berada pada kekuatan 9 negara. Sebaliknya, secara keseluruhan dia telah mencapai kekuatan menakutkan dari 9 negara. Ini, tentu saja, disumbangkan oleh dorongan sementara seperti Seven Stars Armor dan lainnya. Tanpa mereka, King Sui tidak tahu apa kekuatannya. Satu-satunya hal yang King Sui tahu adalah itu sudah cukup. Ini sudah cukup baginya untuk bekerja sama dengan pria berambut putih itu, bahkan cukup baginya untuk bertarung sendirian. Mengaum, King Sui meraung ke langit. King Sui menyalurkan teknik dan ki-nya ke puncaknya dan bergegas menuju ketiga lelaki tua itu sekali lagi. Serikat Gajah Manusia, serangan perisai, menabrak. Suara gemuruh memenuhi seluruh sekitarnya. Ada ledakan besar ki saat dua kekuatan besar bentrok. Petak besar daerah sekitarnya segera berubah menjadi tanah terlantar dan bahkan lubang yang sangat besar dibuat di antara mereka. King Sui berdiri, wajahnya pucat pasi, tetapi kegembiraan besar memenuhi matanya. Ketiga lelaki tua itu hanya mundur beberapa langkah tetapi wajah mereka memutih. Mereka memandangnya dengan tidak percaya. Mereka tahu pentingnya serangan terakhir King Sui. Di benua Green Cloud, hanya ada segelintir orang yang bisa menangkis serangan mereka, dan mereka semua adalah setan tua yang tertutup. King Sui merasa gembira. Dia pasti telah terlempar lebih dari 100 kali. Sekarang, dia bahkan tidak mundur, dia bahkan bisa memaksa lawannya untuk mundur ke belakang. King Sui melihat diamond gigantik elepannya dan merasakan gelombang emosi yang dalam. Jika saja King Sui tahu bahwa gajahnya dianggap sebagai binatang pertempuran dengan tingkat yang menantang surga di benua Green Cloud, dia tidak akan merasa begitu kagum. Serangan terburu-buru. Serangan perisai. Serangan perisai. King Sui mengandalkan kekuatan tubuhnya saat ini dan tanpa rasa takut membombardir lawan-lawannya dengan serangan demi serangan. Pedang gelombang kelima. Pedang gelombang kelimanya bukanlah yang terkuat tetapi itu cocok dalam situasi ini karena serangannya datang secara bergelombang. BS. Pria berambut putih itu tiba-tiba mulai menyerang. Targetnya bukanlah ketiga lelaki tua itu tetapi para praktisi seni bela diri lainnya yang menatap kosong ke tempat kejadian. Betapa tercela. Bai Gui, kamu masih tidak bermoral seperti sebelumnya. King Sui memanggil gajah berlian raksasa miliknya. Sementara Seven Stars Armor-nya masih diaktifkan. Dia langsung bergegas ke kelompok ahli benua Green Cloud. Dengan setiap pukulan Valet Gold Divine Shield dan Big Dipper Sword, dia berhasil merenggut setidaknya 1 nyawa. Membantai Peak Martial King semudah membantai anjing. Dalam rentang beberapa napas, semuanya menjadi sunyi. Bahkan tidak ada yang bisa lolos karena kehadiran pria berambut putih itu. Beberapa dari mereka memanggil binatang terbang mereka tetapi King Sui menembak jatuh mereka dengan senjata tersembunyinya. Wow, saya belum merasa ini baik dalam beberapa saat. Kelompok idiot itu seharusnya sudah lama terbunuh. Pria berambut putih itu berseru. Senyumnya aneh, sedikit feminin, sedikit aneh. King Sui hanya merasa canggung. Senior, kamu. King Sui merasa sangat berterima kasih kepada pria yang telah menyelamatkan hidupnya ini. Haha, saya dikirim oleh leluhur tua. Dia sedikit mengkhawatirkanmu. Tapi saya pikir dia harus lega sekarang. Petik 2. Leluhur tua. King Sui sebelumnya telah mendengar dari seseorang bahwa pria ini dikirim oleh Istana Surgawi. Itu memang kehendak leluhur tua. Iya, tidakkah menurutmu lelaki tua itu akan khawatir jika kamu datang ke sini sendirian? Maksud saya, cukup mudah untuk memprediksi bahwa hal seperti itu akan terjadi. Langit pada saat ini sudah perlahan berubah cerah. Jejak fajar muncul di sisi timur langit. King Sui tahu bahwa hari akan segera tiba. AST 493 mengumpulkan hadiah. Situasi dan keputusan masing-masing sekte. Langit pada saat ini sudah perlahan berubah cerah.
Jejak fajar muncul di sisi timur langit. King Sui tahu bahwa hari akan segera tiba. King Sui merasa sangat lelah. Dia memikirkan saat ketika dia dengan ceroboh menggabungkan kekuatan besar dari serangan perisai dan gelombang besar pedang gelombang kelima untuk membunuh ketiga lelaki tua itu. Ini dilakukan ketika dia berada di alam, satu dengan gajah. Kalau tidak, King Sui hanya bisa mengandalkan pelet revitalisasi hebat. Pada saat itu, King Sui sangat ingin menerima pelet revitalisasi hebat. Namun, dia masih berusaha keras untuk mengendalikan dirinya sendiri. Lagi pula, menelan satu akan menghabiskan satu hari penuh waktunya di alam Valet Jade Immortal. Bagi King Sui, waktu yang terbuang hanyalah masalah kecil. Jika dia harus menelan pelet revitalisasi hebat setiap kali dia menghadapi situasi yang sama, dia takut dia akan terbiasa dengan pelet revitalisasi hebat. Akhirnya, itu akan menyebabkan laju pertumbuhan kekuatannya melambat, sedemikian rupa sehingga dapat menghentikan seluruh kemajuan. Sama seperti hari ini, jika dia menyerah dan berhenti memikirkan cara lain, dia benar-benar tidak akan mampu memahami esensi dari teknik gila, alam satu dengan gajah. Oleh karena itu, terkadang, tekad bisa menjadi sangat penting. Itu selalu diturunkan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan ditekan sampai mati, juga tidak akan ada lubang yang tidak bisa dilewati seseorang. King Sui terjebak di antara percaya dan tidak percaya. Sebenarnya, pepatah itu hanya semacam motivasi untuk membuat orang bekerja lebih keras. Namun, itu masih mengandung nilai moralnya sendiri sampai batas tertentu. Kebijaksanaan manusia menang atas alam. Karena ada orang yang bisa melakukannya, terlepas dari bagaimana perasaannya tentang kalimat itu, King Sui merasa tidak ada yang salah dengan tekad dan kerja keras sebagai hal yang penting. Tentu saja, harus ada prasyarat. Misalnya, ketika King Sui berhadapan dengan lawan dengan kekuatan yang setara dengan 9 negara dengan kekuatan 7 negaranya, dia masih bisa mempertahankannya dengan mengandalkan hal-hal lain. Tetapi jika nilainya 10 negara atau lebih, bertekad akan berarti bunuh diri. Oleh karena itu, harus ada sejauh mana seseorang bekerja keras dan tetap bertekad. Pria berambut putih itu juga telah pergi. King Sui melihatnya terbang dengan elang coklat. Seluruh area benar-benar berantakan. Ada bau darah yang menyengat di mana-mana. King Sui melihat sekeliling dan dengan cepat menyimpan mayat harimau besar serta Raja Banteng Tiran Tanduk Perak yang telah kehilangan tanduknya ke alam Valet Jade Immortal. King Sui menemukan busur naga merah sepanjang 2 meter yang ada di tanah. Di antara varietas busur, itu dianggap sebagai salah satu yang lebih kecil. Dia juga menyimpan panah ular beracun ke alam Valet Jade Immortal. Kapak penusuk gunung hijau juga diambil olehnya. Setelah itu, dia melihat sekeliling sekali lagi hanya untuk menemukan bahwa tidak ada lagi yang menarik baginya. Tidak aman untuk terus tinggal di tempat ini. King Sui mengendarai Diamond Gigantic Elephant dan menyerbu ke dalam hutan di kejauhan. Di tengah perjalanan, King Sui tidak lupa menikmati perasaan berada dalam keadaan bersatu dengan gajah. King Sui memiliki harapan dan harapan yang tinggi untuk satu dengan gajah. King Sui tahu tentang alam menjadi satu dengan surga. Ini adalah level tertinggi yang bisa dicapai seseorang. Itu adalah keberadaan yang legendaris, oleh karena itu, King Sui tidak terlalu memperhatikannya, tapi dia masih cukup percaya diri dengan teknik Realm of One with Horse ini. Setiap kali dia memikirkannya, dia akan merasakan darahnya mendidih karena kegembiraan. Alasan mengapa King Sui tahu bahwa ketika seseorang mencapai keadaan tertinggi dari alam, satu dengan kuda, itu bukan hanya tentang dorongan kekuatan tambahan untuk pria dan kuda itu. Dengan mencapai puncak alam, satu dengan kuda, mereka bahkan akan mampu mengeluarkan 2 hingga 3 kali kekuatan penghancur asli dengan menyelaraskan satu sama lain secara sempurna. Namun, selama seseorang mampu menguasai teknik tersebut sampai pada titik di mana mereka mampu menggabungkan kedua kekuatan mereka bersama-sama, mereka akan dianggap telah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Di benua suci Lu Utara, banyak orang dari latar belakang Bistamer memiliki spesialisasi dalam hal ini. Lebih jauh lagi, beberapa ksatria dari Southern Viewing Ministry kontinen juga pandai menggunakan Iron Hoof Storm di lahan skala besar. Hewan yang mereka tunggangi bukanlah kuda. Mereka malah menunggangi demonic beast. Kekuatan binatang iblis, dikombinasikan dengan pengetahuan manusia, dan karena itu adalah kelompok besar, kekuatan semacam ini akan sangat hebat. Ketika Man Horse Unison dilatih secara ekstrim, itu juga akan dianggap sebagai teknik yang saleh. Sayangnya, hanya sedikit orang yang mampu menguasainya. Apa? Semua anggota pasukan tempur bayangan surgawi telah benar-benar binasa. Ketiga bersaudara itu juga telah mati. Leluhur tua menara pedang segera menatap pria pembawa pesan itu. Pada saat ini, kemarahan dan kecurigaan memenuhi wajahnya.
Iya, pria itu bergumam. Bagaimana mereka mati? Saya tidak tahu. Saat itu, kami jauh dari mereka. Apa gunanya memilikimu? Gong Qi meninggal. Harimau badai bermata emas mati. Grand Elder dari Sekte Binatang Iblis dengan tidak percaya melirik pria di depannya yang kurus dan lemah namun memancarkan aura yang mirip dengan ketangguhan baja. Iya, bagaimana mereka mati? Grand Elder bertanya pada pria itu sambil mengerutkan alisnya. Mereka dibunuh oleh King Sui itu. Dia membunuh 100 orang sendirian. Grand Elder memandang pria seperti baja dengan curiga. Tidak, ada satu orang lagi. Wei Hao. Bai Gui. Bai Gui dari Istana Surgawi telah bergerak. Grand Elder mengerutkan alisnya. Iya, pria seperti baja itu lugas. Meski begitu, mereka seharusnya masih tidak bisa membunuh harimau badai bermata emas. Gong Qi, dan trio penyihir yang menakutkan dari Menara Pedang. Itu adalah 3 Shadow Brothers. Grand Elder tidak dapat memberikan penjelasan tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya. Kami benar-benar meremehkan kekuatan King Sui itu. King Sui justru orang yang membunuh harimau badai bermata emas dan trio penyihir dari Menara Pedang. Adapun yang lain, mayoritas dibunuh oleh Bai Gui. Bahkan orang tua pantom Menara Pedang yang mengolah pedang berselubung juga mati di tangan Bai Gui. Jika bukan karena Bai Gui yang muncul, ada kemungkinan besar bahwa King Sui akan mati di tangan pantom Old Man. Jelaskan padaku dengan jelas tentang situasi saat itu. Pria seperti baja memberitahu Grand Elder tentang semua yang terjadi di lokasi. Itu semua takdir. Setelah kejadian ini, posisi bocah itu di benua itu pasti akan melonjak dalam sekali jalan. Tidak hanya sejarah benua awan hijau akan ditulis ulang, segera, bahkan akan ada perubahan di dunia 9 benua. Grand Elder menghela nafas dan berkata dengan tidak antusias saat dia melihat ke langit. Ada makna yang agak rumit di balik apa yang dia katakan. Meskipun pria seperti baja itu tahu bahwa King Sui tidak biasa, dia masih merasa sangat tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan Grand Elder. Saat ini, pria seperti baja akan benar-benar percaya ketika Grand Elder mengatakan bahwa King Sui mampu menyebabkan kekacauan di benua awan hijau. Tapi Grand Elder sedang berbicara tentang 9 benua. Dia tidak berani mengatakan hal yang sama untuk hal-hal lain, tetapi ada banyak ahli nyata yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia 9 benua. Selanjutnya, 9 benua lainnya juga dipenuhi dengan tempat dan orang yang berbahaya. Di balik benua-benua yang berkembang ini ada semua pejuang tak terduga yang berkeliaran di sekitarnya. Grand Elder, apa yang harus kita lakukan? Pria seperti baja itu bertanya dengan lembut. Saya pikir kita tidak harus pergi dan memprovokasi dia untuk saat ini. Jika kita menyelesaikan masalah seperti ini, satu-satunya cara adalah mencari leluhur tua untuk bergerak. Sudah 300 tahun sejak terakhir kali kita mengganggunya. Kata Grand Elder dengan cara yang terlihat seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia segera pergi. Hai klan, Bibi, Anda memang memiliki wawasan yang mendalam yang bisa melihat melalui kesombongan hidup. Itu benar-benar terjadi seperti yang kamu katakan. Hai Long tiba di halaman belakang klan Hai. Begitu dia melihat wanita yang sangat cantik di kejauhan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Bocah bodoh, apa yang diributkan? Kata Hai Dongqing tanpa daya ketika dia melihat Hai Long. Menara Pedang, Sekte Binatang Iblis serta Sekte Alkemis, mereka semua benar-benar musnah. Hanya saja, bagaimana Bibi tahu bahwa King Sui sebenarnya sangat kuat? Hai Long melirik bibinya yang sangat cantik dan sukar dipahami. Aku hanya menebaknya. Hai Dongqing tertawa. Bibi. Tepat pada saat ini, Hai Xia datang. Xia ada di sini. Iya, Bibi. Kakak, kamu pasti membicarakan King Sui itu dengan Bibi lagi. Hai Xia memaksakan senyum dan berkata. Hai klan hanya terdiri dari sangat sedikit orang. Meskipun populasi mereka kecil, masing-masing dan setiap anggota klan mereka adalah raksasa di antara laki-laki. Terlepas dari apakah itu tentang tingkat kultivasi mereka, cara mereka berbicara, latar belakang keluarga mereka atau pencapaian mereka, mereka semua adalah yang terbaik dalam hal itu. Karena itu, banyak pria dan wanita ingin dekat dengan Hai Klan. Tentu saja, ketangguhan Hai Klan juga memainkan peran penting di dalamnya. Apa? Apakah kamu masih terus memikirkan Tan Yang itu? Hai Long berkata dengan lembut. Dia bisa melihat apa yang ada di pikiran kakaknya ketika dia melihat ekspresinya. Tidak, aku sudah berhenti memikirkan dia. Mungkin, dia tidak pernah mencintaiku. Hai Xia berkata dengan lembut. Xia, di dunia ini, hanya ada satu jenis cinta yang murni, yaitu cinta dari orang tuamu. Cinta mereka untuk anak-anak mereka sendiri tidak akan pernah berubah.
Adapun jenis cinta lainnya, selalu ada alasan untuk itu. Itu akan selalu melibatkan faktor-faktor lain. Tidak ada yang namanya cinta tanpa syarat. Pada saat ini, Hai Dongqing tersenyum dan menjelaskan kepada Hai Xia. Bibi, bagaimana kamu tahu tentang itu ketika kamu belum pernah berkencan dengan pria manapun? Hai Xia melirik Hai Dongqing dengan ragu. Meskipun begitu, dia merasa bahwa arti kata-katanya sangat benar. Cinta orang tua kepada anak-anaknya, tidak peduli kesalahan apapun yang dilakukan anak-anak mereka, bahkan jika mereka menjadi fanatik yang sangat jahat, cinta mereka kepada mereka tidak akan pernah berubah, juga tidak akan berkurang. Selain itu, mereka tidak keberatan jika anak-anak mereka jelek atau cantik atau jika mereka sukses atau tidak. Bahkan jika salah satu anaknya ternyata cacat, paling-paling mereka hanya akan merasa kesal kepada anak-anak tersebut karena gagal memenuhi harapan mereka. Tapi, cinta itu akan tetap sama seperti dulu, tidak akan pernah berubah. Mereka tidak akan pernah mau menukar anak-anak mereka dengan anak orang lain. Gadis bodoh, siapa bilang kamu harus berkencan dengan pria untuk mengetahuinya? Seringkali, penonton akan melihat permainan catur lebih baik daripada pemain itu sendiri. Mari kita ambil contoh, ketika seorang pria dan seorang wanita jatuh cinta, apakah Anda berharap pria itu hanya mencintai Anda karena penampilan Anda? Hai Dongqing melirik Hai Xia dengan senyum dangkal. Tidak, aku tidak ingin bersama pria yang hanya menyukaiku karena penampilanku. Hai Xia mengernyitkan alisnya. Tetapi uang, penampilan, tingkat kultivasi atau mungkin yang lainnya, ini adalah satu-satunya hal yang menarik seorang pria kepada seorang wanita. Jika Anda tidak memiliki penampilan fisik, uang, atau latar belakang keluarga yang baik, beritahu saya, apa yang dapat Anda gunakan untuk membuat seorang pria jatuh cinta kepada Anda. Hai Dongqing menjelaskan perlahan sambil menatap Hai Xia. Ini, Hai Xia menatap kosong ke arah Hai Dongqing. Bibi, tidak heran kamu tidak dapat menemukan pria yang kamu sukai, kamu telah melihat melalui masalah ini dengan sangat teliti. Setelah itu, Hai Xia terkekeh dan berkata dengan cara seperti dia telah menerima situasi dan melanjutkan. Bocah bodoh, kamu berani menggoda Bibi, percaya atau tidak, aku akan memukul pantatmu sekarang. Hai Dongqing tertawa saat dia melihat Hai Xia. Hehe, Bibi, di masa lalu, memang sangat sulit untuk menemukan seseorang yang pantas mendapatkan Bibi. Tapi sekarang, sepertinya sudah ada satu. Hai Xia berbicara dengan Hai Dongqing dengan santai seolah-olah Hai Dongqing telah membicarakan hal-hal yang ada di pikirannya. Terima kasih, Bibi. Hai Xia terkekeh saat dia meraih salah satu lengan Hai Dongqing. Kedua wanita cantik itu berdiri bersama, meningkatkan kecantikan satu sama lain. Sayang sekali dibandingkan dengan Hai Dongqing, Hai Xia masih kurang memiliki pesona dan kebijaksanaan wanita. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Hai Dongqing menatap keponakannya yang terluka parah oleh seorang pria. Terima kasih telah memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Saya sudah memiliki petunjuk tentang apa yang saya inginkan sekarang. Petik 2. Sekte Alkemis. Grandmaster hebat. Fei Sanyuan meninggal. Seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian Sekte Alkemis memberitahu seorang pria tua sambil membungkuk padanya. Hanya siluet lelaki tua itu yang bisa dilihat. Dari penampilannya, dia adalah seorang pria tua. Bagaimana dengan busur naga merah dan panah naga racun? Pria tua itu berbicara perlahan dengan suaranya yang sudah tua. Kami telah memeriksa setiap bagian dari medan perang. Kami masih tidak dapat menemukannya. Serahkan. Di masa depan, jangan meletakkan satu tangan pun pada pemuda itu. Orang tua itu berkata dengan tidak tergesa-gesa. Ya, setelah hening sejenak, pria parubaya itu masih belum pergi. Yuan Rui, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, lakukan saja, itu tidak akan membahayakanmu. Pria tua itu berkata tanpa menoleh. Grandmaster hebat, di masa depan, King Sui ini pasti akan sangat kuat. Mempertimbangkan bahwa kita memperlakukannya seperti ini hari ini, di masa depan, akankah dia, pria parubaya itu bertanya dengan kepala tetap rendah. Hahaha, Anda tidak perlu khawatir tentang ini, tidak peduli seberapa sukses dia di masa depan, tidak peduli seberapa memberontak dia tetap tidak akan menghancurkan semua sekte yang terlibat dalam pembunuhan. Sebenarnya, apa yang kami lakukan hari ini juga hanya untuk menyamarkan niat kami untuk mengujinya. Setelah dia lulus ujian, tidak akan ada lagi orang yang berani memprovokasi dia. Namun, satu atau dua sekte masih harus dikorbankan untuk insiden ini. Tapi saya ragu bahwa sekte alkemis adalah salah satunya, kata lelaki tua itu sambil terkikik. Terima kasih, Grandmaster Agung, atas ajaran Anda. Saya benar-benar mendapat manfaat dari saran Anda. Petik 2. Setelah Yuan Rui selesai berbicara,
dia pergi tanpa tergesa-gesa. Setelah King Sui pergi ke hutan, dia terbebas dari kecemasan. Saat ini, dia merasa sangat bahagia. Selalu dikatakan bahwa perang akan menyebabkan seseorang membuang-buang uang atau menjadi kaya dengan cepat. Inilah tepatnya yang dirasakan King Sui saat ini. Meski awalnya ia terluka parah, namun ternyata ia juga berhasil mendapatkan banyak hal darinya. Hanya kulit, tulang, otot, dan darah harimau raksasa itu sudah lebih dari cukup. Apalagi dia bahkan mendapatkan Raja Banteng Tiran Tanduk Perak, panah beracun yang tajam, dan busur kecil yang kaya dengan ki spiritual. Yang paling penting, pertempuran ini telah menyebabkan kekuatannya meningkat secara signifikan. Dia melihat sisa mayat binatang iblis biasa dan segera pergi karena dia tidak merasakan minat sedikit pun untuk meletakkan tangannya di atasnya. Sangat cepat, langit sudah berubah cerah. Cahaya keemasan dari matahari memercik sedikit demi sedikit ke dalam hutan kuno sementara King Sui berlatih tinju Tai Chi dengan tubuhnya menghadap ke timur, memperluas energi alam di tubuhnya. Energi alam kelas 2, itu meningkatkan kekuatan seseorang sebesar 20%. Ini termasuk 20% pertahanan, 20% kekuatan, 20% kecepatan serta 20% kecepatan pemulihan diri dan kekokohan organ, tulang, dan pembuluh darah. Dia masih belum merasakan apa-apa ketika dia dalam kondisi kehalusan menit. Tapi King Sui tidak merasa putus asa. Teknik ini sangat tidak biasa, mampu menyelamatkan nyawa di saat-saat genting. Oleh karena itu, tinju Tai Chi King Sui adalah salah satu keterampilan seni bela diri yang lebih penting bagi King Sui. King Sui membenamkan pikirannya jauh ke dalam dantiannya. Wajahnya memancarkan aura damai. Tinju Tai Chi-nya yang telah maju ke titik menjadi satu dengan surga menjadi stabil. Sejak tingkat kekuatannya meningkat, dia tidak benar-benar menggunakan tinju Tai Chi untuk menghadapi musuhnya, terutama selama situasi ketika King Sui berada dalam kondisi terbaiknya. Meskipun tidak sering digunakan, tapi kali ini, dia juga mendapat manfaat dari tinju Tai Chi. Tak dapat disangkal, itu adalah salah satu efek Tai Chi yang membuatnya mampu memahami alam, satu dengan gajah. Dia pertama kali menggunakan teknik Tai Chi diversion. Jika dia benar-benar mencapai batasnya, King Sui akan menerima pelet revitalisasi hebat. Jika dia melakukannya, kapan dia akan memiliki kesempatan untuk memahami keterampilan yang begitu hebat? Ia terus berlatih hingga matahari mencapai ketinggian 3 kutub. Setelah itu, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal untuk makan sedikit. Saat dia melihat dua mayat binatang iblis yang tangguh, dia berencana untuk membereskan kedua binatang iblis itu pada saat dia memasuki alam Valet Jade Immortal lagi hari ini. Setelah mengisi perutnya dan menyegarkan dirinya dengan air, King Sui keluar dari alam Valet Jade Immortal. Dia berbaring di Overlord Storm dan membuat Diamond Giant Elephant bergegas menuju Gunung Flowerfurt dari hutan. King Sui yang sedang berbaring di atas Diamond Gigantic Elephant merasa sangat nyaman. Hanya saja dia merasa sangat bosan. Awalnya, King Sui berencana untuk tidur sebentar, tetapi tiba-tiba, dia ingat busur merah kecil. Dia dengan cepat mengeluarkannya dari alam Valet Jade Immortal. Tubuh panah terbuat dari tulang, tali busur terbuat dari otot. Keduanya memiliki warna yang termasuk merah paling murni. Itu tampak sangat berwarna cerah. Busur yang panjangnya hanya 2 kaki hanya bisa dianggap sebagai busur kecil. Namun, itu terlihat sangat mulia dan menarik perhatian. Itu mampu membuat orang merasa memiliki kekuatan besar hanya dengan melihatnya. Itu tidak seperti jenis busur yang dimainkan anak-anak atau anak perempuan yang tidak tahu tentang keterampilan seni bela diri yang dipraktikkan. Meskipun terlihat seperti itu, aura yang dipancarkannya benar-benar berbeda darinya. King Sui memegang panah kecil yang berisi energi spiritual yang sangat kuat dan perlahan-lahan menuangkan ki teknik penguatan kuno ke dalamnya. Itu hanya sesuatu yang dilakukan King Sui secara tidak sadar, tetapi busur merah kecil segera mengeluarkan semacam warna emas yang samar. Meskipun terlihat sangat redup di dalam lingkaran berwarna merah, itu benar-benar glamor. AST 494 busur kuat, memurnikan panah tulang, jimat Gale. King Sui kagum, busur ini adalah barang yang luar biasa. King Sui ingat bahwa busur ini disebut busur naga merah dan ada juga panah naga racun. Naga banjir ada di dunia 9 benua, dikatakan bahwa ular bisa berubah menjadi naga banjir setelah 10.000 tahun. Meskipun naga banjir bukanlah naga sejati, ia masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Naga banjir setidaknya adalah binatang iblis tingkat martial saint, mereka berevolusi dari ular yang dibudidayakan selama 10.000 tahun, ada naga banjir merah, naga banjir hitam, naga banjir putih, naga banjir hijau, naga banjir emas, naga banjir racun, dan naga banjir perak. Meskipun mereka tidak memiliki sayap, mereka mampu menguasai langit. Mereka tirani dan memiliki kekuatan besar.
Melalui energi spiritual yang dipancarkan busur naga merah, ditambah dengan fakta bahwa ketika perisai surgawi emas ungu ditembak, dia memuntahkan darah, kekuatan busur naga merah dapat terlihat. Ki teknik penguatan kuno dimasukkan ke dalam busur naga merah, King Sui bisa merasakan ketangguhan dan kekuatan busur naga merah meningkat secara signifikan, bahkan atmosfer yang ditimbulkannya pun mengalami perubahan besar. Mengaum, ada raungan keras yang datang dari binatang iblis di dekatnya. Dari tingkat kekuatan yang dipancarkan, King Sui dapat mengatakan bahwa itu adalah binatang iblis tingkat Raja Bela Diri, hanya saja, itu adalah Raja Bela Diri tingkat rendah. Ayo coba busur naga merah tua ini, King Sui enggan menggunakan Poison Dragon Arrow, dia mengeluarkan beberapa peralatan, sampah, yang dia sempurnakan di masa lalu dari alam Valet Jade Immortal. Barang-barang ini hanya bisa dianggap sampah di mata King Sui. Gajah raksasa berlian membalik batu seukuran gunung kecil di hutan. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di balik batu itu adalah dua binatang iblis yang bertarung. Yang mengaum adalah Iron Armored Turtle, tingginya 3 meter, panjangnya 7 meter, dan memiliki cangkang hijau kehitaman yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun, ia memiliki kecepatan yang mengejutkan, kekuatan dan pertahanannya juga di atas rata-rata, dalam peringkat yang sama, itu nyaris tidak memiliki lawan. Yang bertarung melawannya adalah ular piton besar, panjangnya sekitar 30 meter dengan diameter lebih dari 2 meter, di tubuhnya ada garis-garis harimau dan ada 2 tonjolan hitam di sisi tubuhnya. Itu sudah cukup. Kekuatan keduanya adalah kelas Raja Bela Diri, penyu lapis baja besi adalah binatang iblis Raja Bela Diri kelas 3, piton harimau punggung hitam adalah binatang iblis Raja Bela Diri kelas 4. Kedua demonic beast saat ini sedang bertarung sengit satu sama lain. Mendesis. Ekor Blackback Tiger Python melesat ke arah Iron Armored Turtle, kecepatannya melebihi kecepatan suara. Bang! Iron Armored Turtle terbang kembali dan menabrak batu, menciptakan kawah, bahkan dengan pertahanannya yang tebal dan mengejutkan, Iron Armored Turtle melolong kesakitan. Kecepatan apa? Bahkan dengan kecepatan Iron Armored Turtle, dia tidak bisa melarikan diri. Itu kamu. King Sui melihat duri menonjol Blackback Tiger Python, dia mengambil pedang grenade sepanjang 3 kaki dan meletakkannya di haluan. Tali busurnya sangat ketat, pantas disebut sebagai busur naga merah. King Sui menggunakan kekuatannya untuk menarik busur. Berderak, suara itu sangat menenangkan bagi pemanah. King Sui tidak terburu-buru untuk menembak, tetapi sebaliknya, dia dengan cermat membandingkan perbedaan antara senjata tersembunyi dan busur. Merasakan jumlah kekuatan yang paling tepat untuk digunakan, dia tiba-tiba mengedarkan energi alam. Energi alam, berlian Qi. Jika itu tidak cukup, King Sui juga menambahkan energi dari serangan perisai kelas 2 ke pedang. Siu, ada ledakan sonik yang menusuk. King Sui tiba-tiba merasa ingin mencoba yang lain. Dia menantikan hasil dari pedang yang ditembakkan dengan ledakan sonik. Bang! Itu memiliki Qi yang mendalam dari teknik penguatan kuno, Qi berlian yang mendominasi, energi yang benar dari energi alam, serta efek penolakan yang unik dari serangan perisai. Terdengar suara keras. Meskipun pedang panjang itu hancur, tetapi energi yang terkandung dalam pedang itu membelah binatang iblis Raja Bela Diri kelas 4 menjadi 2, lalu terus terbang sejauh 100 meter. King Sui telah meledakkan lubang 7 inci melalui targetnya. Piton Blackback Tiger telah ditembak mati di tempat. Beberapa saat kemudian, King Sui telah menembak mati beberapa binatang iblis tipe ular, dia sudah kehilangan hitungan jumlah pastinya. The Iron Armored Turtle mengambil kesempatan untuk melarikan diri. King Sui tertawa keras dan menunggangi Diamond Gigantic Elephant. Ketika tiba waktunya untuk matahari terbenam, King Sui beralih ke burung api dan terus dengan cepat menuju ke barat. Dia akan bisa memasuki alam Valet Jade Immortal dalam 4 jam lagi, jadi King Sui membiarkan burung api bergerak dengan kecepatan tinggi. Matahari tidak lagi panas, meskipun King Sui tidak takut dengan suhu ekstrim, untuk keselamatan, ia telah melakukan perjalanan di hutan. Burung api terus dengan cepat membawa King Sui menuju matahari terbenam. King Sui telah menempelkan jimat Gale pada burung api sejak awal. Ming! Burung api mengeluarkan tangisan burung bahagia saat kecepatannya meningkat secara signifikan. King Sui merasa sangat aman di belakang burung api, bagaimanapun juga, masih ada Soul Sake Bell, selama itu bukan binatang iblis yang sangat kuat, King Sui akan mampu menghadapinya. Burung api jauh lebih cepat daripada gajah raksasa berlian, meskipun King Sui telah menunggangi burung api berkali-kali, dia masih merasa puas. Menyaksikan banyak gunung dan sungai di bawahnya mendekat, lalu menghilang lagi. Busur naga Crimson sudah disimpan kembali di alam Valet Jade Immortal, kekuatan yang ditampilkannya adalah karena kekuatan King Sui dan keunikan busur naga merah. Setelah hari menjadi gelap, King Sui beristirahat di puncak gunung,
dengan cara ini dia bisa melihat gerakan apapun sebelumnya. Bahkan melawan mereka yang bisa menandingi kekuatannya, King Sui hanya harus melarikan diri dengan Flying Beast-nya. Di bawah sinar bulan yang cerah, seekor binatang terbang besar akan sangat menarik perhatian. Alam Valet Jade Immortal. King Sui menemukan bahwa kemampuan pemulihan tubuhnya telah meningkat lagi. Dia tidak bisa lagi merasakan ketidaknyamanan di dalam tubuhnya, dia tahu bahwa ini adalah hasil dari energi alam dan keadaan mental yang mirip dengan pegunungan tak tergoyahkan. Apa yang ingin dilakukan King Sui sekarang adalah berurusan dengan mayat dua binatang iblis besar. Mengulitinya, melepaskan tendonnya, melepaskan darahnya, mengeluarkan semua bahan berharganya, terutama inti dalam, yang dengan mudah merupakan bagian yang paling berharga. King Sui mulai dengan harimau besar terlebih dahulu, merasakan bau harimau besar, King Sui sangat senang. Tidak heran kecepatan harimau begitu cepat, itu sebenarnya dari atribut angin. King Sui membuang kulit harimau besar dan menyingkirkannya. Berikutnya adalah tulang dan tendon. Namun, King Sui tidak tertarik dengan daging itu dan langsung membuangnya. Selain barang-barang yang disebutkan di atas, King Sui menyimpan beberapa barang lainnya. Harimau. Ini adalah salah satu bahan yang tercantum di salah satu resep obat. Setelah itu, dia membedah Raja Banteng Tiran Tanduk Perak, itu adalah binatang buas tipe api yang kuat. Di kepala, secara alami tanduk perak juga hilang, tetapi King Sui tidak kecewa. King Sui lebih tertarik pada tulang, tendon, darah, kulit dan inti dalam, lagi pula, dia membutuhkan barang-barang ini dalam volume besar untuk memperbaiki atau menggambar jimat. Setelah berurusan dengan semua ini, 2 hari telah berlalu. Tentu saja, selama 2 hari ini, dia menghabiskan setengah hari berlatih setiap hari, menggunakan setengah lainnya untuk menangani mayat, bagaimanapun juga, itu terlalu besar. Akhirnya, King Sui menyimpan beberapa daging dari bagian terbaik dari banteng. Setelah beristirahat sebentar, King Sui memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru, itu terkait dengan busur naga merah tua itu. Melempar beberapa anak panah. Tulang harimau besar adalah atribut angin, ia memiliki kecepatan tinggi yang tak tertandingi. Selanjutnya, ini adalah tulang dari binatang iblis Raja Bela Diri Puncak, kekerasannya, kekuatannya, dan atribut lainnya semuanya sangat kuat. King Sui juga menemukan sepotong tulang dari Raja Banteng Tiran Tanduk Perak, panah yang dibuat dari ini akan lebih kuat, dan lebih kuat. Memperbaiki mereka masih proses yang sama seperti sebelumnya, King Sui pertama kali melelehkan tulang dengan api primordial, itu mudah. Tulang iblis Peak Martial King lebih kuat dari beberapa logam, dan bahkan memiliki beberapa karakteristik khusus, seperti atribut elemen. Bahkan jika itu hanya sedikit, pandai besi biasa akan sulit untuk menciumnya. Jika hanya ada beberapa pekerjaan yang dilakukan di bagian luarnya, maka kekuatannya akan berkurang, sehingga di benua Green Cloud, ada sangat sedikit pandai besi yang bisa membuat senjata dari mereka dengan cara peleburan. Tulang perlahan meleleh menjadi cairan putih susu. Setelah mencampurnya, densitasnya akan meningkat, itulah sebabnya peleburan adalah proses penting dari pandai besi. Selanjutnya, King Sui mulai membentuknya, batang panah tidak memiliki kepala panah, itu utuh, King Sui tidak membutuhkan sisanya. Di bawah busur naga merah dan penanganannya, jika itu tidak bisa menembus pertahanan lawan, bahkan jika itu lebih tajam, itu akan sia-sia. Tempering. Metode tempering King Sui adalah sama tetapi menggunakan tangannya sebagai palu. Dimarahi satu per satu. Sama seperti ini, seminggu lagi telah berlalu, sebagian besar minggu telah digunakan untuk meredam panah. Sekarang, ada hampir 1000 anak panah, King Sui sangat senang. King Sui telah mendapatkan kekuatan besar lainnya. Dengan keahliannya dalam senjata tersembunyi, King Sui tidak kalah dengan para pemanah surgawi saat menggunakan busur, dia bahkan mungkin lebih kuat. King Sui tahu di mana titik lemahnya, titik akupuntur dan 8 kapal ekstra, dia akan bisa memanfaatkan kekuatan busur dengan lebih baik. Dia yakin bahwa jika lawannya tidak mengenakan baju besi, dia akan mampu menjatuhkan mereka. Tempering dari kulit binatang. Kulit harimau besar adalah atribut angin. King Sui marah, bersiap untuk menggunakannya untuk menggambar Gale Jimat, harus ada beberapa efek khusus, hanya saja, King Sui tidak begitu percaya diri. Adapun Raja Banteng Tiran Tanduk Perak, King Sui merasa cocok untuk menggambar jimat kekuatan surgawi, begitu dia menggambarnya, dia akan tahu pasti. Semoga perjalanan ke Gunung Flowerford lebih lancar. Setelah semua masalah, ketika King Sui melihat targetnya, dia menjadi lebih santai. King Sui melunakkan kulit binatang dan darah binatang. Mempertahankan sepotong besar kulit binatang, ketika King Sui melihat kulit putih salju, King Sui berpikir bahwa kulit atribut angin ini mungkin cocok untuk membuat sepatu. Itu adalah hal yang baik bahwa dia bisa menggambar jimat dengan mudah sekarang,
Dengan kuas kaligrafi emas dan lempengan tinta Moonstone, dia pada dasarnya tidak memiliki satu kegagalan pun. Tetapi sebelum penggambaran jimat berhasil, dia telah gagal puluhan ribu kali. Setelah ada kilatan cahaya, King Sui dengan senang hati menyimpan kuas kaligrafi emas. Ini adalah Gale Talisman yang dibuat menggunakan kulit harimau. Dia langsung menempelkannya pada dirinya sendiri. King Sui tiba-tiba tersenyum. 40% peningkatan kecepatan. Kekuatan gambar dan pengalaman jimat King Sui benar-benar berbeda dari apa yang Lin Zanhan katakan padanya di masa lalu. AST-495 tiba di Gunung Flowerfurt, kekuatan busur naga merah. Menurut apa yang dikatakan Lin Zanhan, maka itu harus berkembang dalam urutan, kelas 1, kelas 2, kelas 3, namun, King Sui menemukan bahwa efek jimat pertamanya yang berhasil adalah 20%. Dan segera, karena kuas kaligrafi emas, itu meningkat menjadi 30% dan sekarang, setelah menggunakan beberapa bahan atribut yang cocok, dia menaikkannya menjadi 40%. King Sui dapat memahami peningkatan efek sebagai hasil dari material khusus dan kuas kaligrafi emas. Hal-hal ini telah dijelaskan oleh Lin Zanhan sebelumnya, atau dia telah membacanya di buku jimat surgawi. Apa yang membuat King Sui bingung adalah bahwa jimat awal yang dia gambar sudah memiliki 20% efeknya. Mengingat dia tidak bisa menjelaskannya, King Sui berhenti memikirkannya, bagaimanapun juga, itu bukan hal yang buruk, jadi dia dengan senang hati menerimanya. Hanya saja, King Sui kagum dengan kecepatan peningkatannya dalam menggambar jimat. Orang harus tahu bahwa Raja Bela Diri Puncak Lin Zanhan hanya berhasil menggambar satu jenis jimat hingga kelas 5, tetapi sisanya hanya untuk kelas 3, mungkinkah menggambar jimat itu sesulit itu? King Sui memikirkan bagaimana dia bisa mengeluarkan jimat kelas 4 dalam 2 atau 3 tahun. Ketika dia memikirkannya, dia tertawa. Ada terlalu banyak kebetulan, tetapi dapat dikatakan bahwa keberuntungan adalah jenis keterampilan. Persepsi adalah yang paling penting, selanjutnya adalah kuas kaligrafi emas dan lempengan tinta batu bulan, di samping itu, kulit harimau yang cocok untuk jimat Gale. Setelah itu, King Sui menggunakan kulit Golden Eye Hurricane Tiger untuk menggambar banyak Gale Talisman, lalu dia mencoba menggambar Godly Force jimat. King Sui menemukan bahwa efeknya biasa saja. Sepertinya atribut elemental dari binatang itu memiliki hubungan dengan penggambaran jimat. Atribut angin berkorelasi dengan kecepatan. Setelah King Sui berhenti, dia mulai memperbaiki kulit dan darah Raja Banteng Tiran Tanduk Perak. Atribut elemen Silver Horn Tyrant Bull King ini adalah api dan atribut api berkorelasi dengan kekuatan, jadi King Sui pertama kali menggunakan kulit Silver Horn Tyrant Bull King untuk menggambar Godly Force jimat. Namun, efeknya tidak sebaik Gale Talisman yang digambar menggunakan skin Golden Eye Hurricane Tiger. Sepertinya itu adalah masalah kualitas, efeknya meningkatkan sedikit lebih dari 30% dari kekuatannya, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali, jadi King Sui terus menggunakan kulit Raja Banteng Tirani Tanduk Perak untuk menggambar beberapa jimat kekuatan surgawi dan perisai surgawi. Jimat. Setelah itu, King Sui mempraktikkan teknik penguatan kuno, jejak telapak tangan 1000 Buddha, dan pedang gelombang kelima. Dia kadang-kadang akan menunggangi Diamond Gigantic Elephant untuk berlatih, Man Elephant Unison. King Sui berharap untuk dapat menggabungkan kekuatannya sepenuhnya bersama dengan gajah raksasa berlian, dengan kekuatan menyerang dan pertahanan seperti itu, di benua Green Cloud, tidak akan ada orang yang dapat bersaing dengannya. Lebih jauh lagi, King Sui memiliki harapan yang tinggi terhadap Diamond Gigantic Elephant, dia sedang menunggu terobosan berikutnya, saat itu ketika dia menampilkan, Man Elephant Union, itu akan menjadi lebih kuat. Jejak telapak tangan 1000 Buddha terus maju dengan 2 telapak tangan lagi, tetapi sosok Buddha surgawi yang misterius itu tidak muncul lagi. Ini sesuai dengan harapan King Sui. Tidak mungkin itu muncul begitu cepat, atau kekuatannya akan meningkat pesat lagi. Itu selalu baik untuk memiliki lebih banyak keterampilan, di antara keterampilan yang dia tahu, keterampilan dengan ranah terendah adalah seni pedang istana surgawi dan seni teratai biru yang bermutasi. Seni pedang istana surgawi masih berada di alam leluhur, dia masih sangat jauh untuk bisa menembakkan kilat, jadi King Sui hanya mengolahnya sebagai aktivitas santai yang santai. Adapun seni teratai biru, King Sui tidak menyadari bahwa ketika gambar Buddha itu muncul, itu secara misterius menerobos. King Sui tercengang ketika dia bisa mengeksekusi 5 bunga lotus besar yang melayang di sisinya, sayang sekali King Sui tidak punya cara untuk mengendalikannya sama sekali. Dia hanya bisa menguasai 2 bunga teratai dengan mahir dan dengan sedikit kesulitan dia bisa mengendalikan 3 bunga teratai. Terobosan seni teratai biru masih membuat King Sui bahagia karena dia tidak harus mengendalikan bunga teratai di sisinya, dia hanya perlu mengedarkan seni teratai biru, lebih jauh lagi, itu berpengaruh.
Peningkatan pertahanan tubuh sedikit lebih dari 20%. King Sui dengan serius membuang 2 bunga teratai, hanya menyisakan 3 yang memiliki hubungan kuat dengannya. King Sui menemukan bahwa itu masih meningkatkan pertahanan tubuh sedikit lebih dari 20%. King Sui mencoba menghamburkan bunga teratai emas lainnya. 20% peningkatan pertahanan. Ketika hanya ada 1 bunga teratai yang tersisa, peningkatannya hanya 10%. Jadi bunga lotus saat ini dapat meningkatkan pertahananku, setiap bunga lotus yang bisa aku kendalikan dengan mahir dapat meningkatkan pertahananku sebesar 10%. King Sui dengan bersemangat melihat 1 bunga teratai yang tersisa di sampingnya. Sekarang dia hanya bisa memanggil 2 bunga teratai, tanpa melakukan apa-apa, dia bisa meningkatkan pertahanannya hingga 20%. Meskipun mengkonsumsi beberapa ki teknik penguatan kuno dari dantiannya, jumlah yang dikonsumsi tidak signifikan. King Sui puas, tetapi sangat disayangkan dia tidak bisa mengendalikan 5 bunga lotus dengan mahir, atau dia bisa meningkatkan pertahanannya hingga 50%. Ini adalah salah satu efek dari level 5 seni teratai biru, sedangkan yang lainnya, King Sui belum menemukannya, tetapi sekarang, King Sui memiliki tugas baru untuk diselesaikan setiap hari. Untuk berlatih sampai dia mahir dengan 5 bunga teratai emas. King Sui memanggil 2 bunga teratai lagi, selain yang dia miliki, ada 3 bunga teratai. King Sui saat ini mahir mengendalikan 2 bunga teratai, yang ketiga bisa dikendalikan dengan beberapa kesulitan. Mungkin karena peningkatan kekuatan yang sangat besar, ketika King Sui mengendalikan bunga teratai, mereka merasa lebih kuat. Bunga teratai berukuran kira-kira sama dengan bagian bawah pot bunga, warnanya emas menyilaukan dan tampak sangat padat, memancarkan cahaya lembut. Setelah berlatih selama hampir 2 jam, King Sui masih belum mampu mengendalikan bunga teratai ketiga dengan mahir. Dia bahkan tidak membuat banyak kemajuan, tetapi dia juga mendapatkan kontrol yang lebih baik atas 2 bunga teratai pertama. Saat ini, tanpa bantuan benda luar atau tekniknya, pertahanan tubuh King Su memiliki kekuatan 2,5 negara dan kekuatan serangannya sekitar 15 juta jin. Teknik penguatan kunonya ada di siklus ke-181. King Sui memikirkan apa yang dikatakan leluhur tua tentang alam martial Sein. Dia berkata selama Anda memiliki kekuatan 10 negara, Anda akan secara otomatis menerobos ke alam martial Sein. Namun, King Sui merasa bahwa kata-kata leluhur tua tidak akurat. Karena leluhur tua mengatakan bahwa dia dapat dibantu oleh objek eksternal kecuali dia salah memahaminya. Misalnya, jika dia memegang senjata surgawi, dia akan mencapai kekuatan 10 negara. Kemampuan, bukan hanya kekuatan. King Sui tampaknya telah menemukan inti masalahnya. Kemampuan 10 negara hanyalah indikasi paling sederhana. Kekuatan 10 negara, pertahanan 10 negara, kecepatan 10 negara. Intensitas 10 negara. Selanjutnya, jika dia menjadi martial Sein saat memegang senjata surgawi, apa yang terjadi jika dia melepaskannya? King Sui merasa ada banyak keraguan. King Sui merasa bahwa objek eksternal tidak dapat diandalkan. Bagaimanapun, itu mempengaruhi bagian dalam tubuh. Begitu tubuh mencapai tingkat itu, persyaratan kekuatan tubuh akan terpenuhi, sehingga menyebabkan terobosan ke martial Sein. Namun, King Sui tidak yakin. King Sui dengan jelas ingat bahwa leluhur tua mengatakan bahwa Anda dapat mengandalkan objek eksternal, kecuali jika Anda mengandalkan objek eksternal untuk mencapai alam itu. King Sui memijat kepalanya dan berhenti berpikir lebih jauh. Lagi pula, ketika saatnya tiba, dia akan mengetahuinya. Ada ribuan cara di jalur kultivasi, tidak perlu menggunakan kata-kata leluhur tua dan mengikat dirinya ke garis pemikiran itu. Dengan pemikiran itu, tubuhnya menjadi rileks dalam sekejap, rasanya seperti kerangka pikirannya telah tenang. Itu adalah perasaan semacam perluasan wawasan seseorang. 1 bulan kemudian, Gunung Flowerford dapat dilihat di kejauhan, terlihat sangat mirip dengan gambar di peta, tetapi itu hanya batas luarnya saja. Saat ini, King Sui sudah lebih dari 500.000 kilometer jauhnya dari Istana Surgawi. Tanpa burung api, King Sui tidak akan tahu berapa lama sebelum dia bisa tiba di tujuannya. Dia melihat gunung besar di kejauhan yang tertutup kabut tebal, puncaknya tampak menyentuh langit dan bulan. Gunung Flowerford adalah daerah pegunungan yang luas, karena di sana banyak pohon buah-buahan, maka dinamai Gunung Flowerford. Ada banyak tebing berbahaya dan bebatuan berbentuk aneh. Bahkan dari kejauhan, King Sui merasa sangat bersemangat. Sejak zaman kuno, landmark terkenal sebagian besar terdiri dari gunung dan sungai, tempat yang baik tidak akan kekurangan gunung dan sungai. Bahkan King Sui dari kehidupan sebelumnya memberikan perhatian khusus pada fakta bahwa Feng Shui yang baik membutuhkan gunung dan air. Pelan-pelan, ini karena tanda lokasi yang bagus, kalau tidak ada gunung, maka mereka akan menempatkan gunung palsu, jika tidak ada air, mereka akan membuat kolam,
asalkan punya uang tidak apa-apa. Meskipun dia telah melihatnya, King Sui merasa cemas. Itu sangat besar, akan sangat sulit untuk menemukan puncak dewi, apalagi gunung bunga buah itu penuh dengan bahaya. King Sui tidak bisa menahan tawa pahit, dia hanya bisa masuk dan mencoba peruntungannya. Meskipun dia sudah bisa melihat bayangan gunung yang samar, dia masih harus terbang sekitar 1 hari sebelum dia bisa tiba di Gunung Flowerfurt. Dalam bulan ini, teknik penguatan kuno King Sui telah mencapai siklus ke-183 dan kekuatan tubuhnya telah ditingkatkan sebesar 1 juta jin menjadi 17 juta jin yang menakutkan. Ini meningkatkan kepercayaan diri King Sui. Lonceng Soul Sake masih di level 5, meskipun ini menyebabkan King Sui merasa tidak senang, seharusnya sudah waktunya untuk naik level lagi. Bermain dengan lonceng ungu kecil, King Sui merasakan ketenangan pikiran. Tiba-tiba, ada pekikan yang menusuk dan King Sui bisa merasakan burung api jelas-jelas gemetar. Untuk dapat menyebabkan burung api bergetar, itu harus setidaknya binatang iblis Raja Bela Diri Puncak, tidak hanya itu harus binatang iblis terbang, dari garis keturunan yang sangat murni. Di antara binatang iblis, garis keturunan adalah yang paling penting. Ambil contoh burung api, ia memiliki mahkota Phoenix. Selain itu, ia memiliki garis keturunan Phoenix, sehingga ketika banyak binatang iblis melihat burung api, mereka akan sedikit banyak merasa tertekan. Tapi sekarang, apa yang bisa menyebabkan burung api Raja Bela Diri level 5 merasa takut? King Sui merasa khawatir, namun dia menantikannya. Gagak hitam surgawi. King Sui menatap kosong pada binatang terbang yang jauh, lebar sayapnya 1 kali lebih besar dari burung api, seluruh tubuhnya berwarna hitam, termasuk cakar dan matanya. Gagak hitam surgawi, King Sui telah melihatnya di arsip binatang iblis. Dibandingkan dengan binatang bermutasi, itu jauh lebih kuat dan di benua Green Cloud, itu mungkin keberadaan puncak di antara binatang iblis. Itu terkenal karena tirani, kejam, garang dan haus darah. Ketika dia melihat burung api, dia langsung terbang ke arahnya tanpa berpikir. King Sui terkejut, dalam pertempuran udara, kekuatan pertempurannya akan berkurang setengahnya. King Sui membuat burung api melarikan diri tanpa ragu-ragu dan saat terbang menuju tanah, dia dengan cepat mengeluarkan bel Soul Sake. Bergegas ke gagak raksasa, dia dengan cepat mengguncang bel Soul Sake. Suara menusuk yang tampaknya memiliki energi spiritual menyebar di udara saat kabut berwarna ungu terbang menuju gagak hitam surgawi. Apa yang menyebabkan King Sui terkejut adalah bahwa gagak hitam surgawi tidak jatuh seperti yang dia harapkan, sebaliknya, ia terbang menuju burung api dengan lebih ganas. Sialan, aku lupa, gagak hitam surgawi ini memiliki energi roh yang sangat kuat, lonceng Soul Sake level 5 tidak berguna, itu hanya akan membuatnya lebih ganas. Sialan, aku bahkan belum pergi ke Gunung Flowerfurt dan aku sudah menemukan sesuatu seperti ini. King Sui dengan tertekan menyimpan lonceng Soul Sake dan dengan cepat mengeluarkan busur naga merah dan panah tulang lurus. GZZ, jangan meremehkan busur ini karena ukurannya, karena tidak banyak orang yang bisa menggambarnya, itu membutuhkan kekuatan tubuh yang besar. Ki dari teknik penguatan kuno. King Sui memasukkan ki teknik penguatan kuno ke haluan, menyebabkan busur dan tali busur menjadi lebih kaku. Pada saat yang sama, dia perlahan memasukkan energi alam ke dalam panah tulang. Berlian Ki, serangan perisai, ini adalah yang paling penting. Tubuh besar gagak hitam surgawi, tampaknya menutupi langit saat mendarat di dekat King Sui dan menyerangnya. Cakar besarnya sangat mirip dengan elang. Udara dipenuhi dengan bau binatang iblis, udara yang mengesankan menekan King Sui. Siu, King Sui tidak membidik otak gagak hitam surgawi, dia takut dia akan meleset jika lawan mencoba menghindarinya, jadi King Sui membidik dada binatang iblis itu. Angin yang menghubungkan panah tulang lebih keras daripada yang metalik, itu memiliki cahaya hijau saat melesat ke arah gagak hitam surgawi. Gua-gua, tiba-tiba, ada kabut hitam pekat yang menutupi gagak hitam surgawi. Bang! Gua! King Sui telah memegang Valet Gold Divine Shield dan Big Dipper Sword di tangannya dan dia juga telah memanggil Diamond Gigantic Elephant. Terdengar jeritan burung yang sedih, mahkota hitam besar itu tertusuk panah tulang, ia bergidik, lalu mengepakkan sayapnya untuk terbang. King Sui, melihat darah segar di lantai, gagak hitam surgawi ini terluka. King Sui tahu mengingat jaraknya, reaksi gagak hitam surgawi sangat cepat, kabut hitam itu mungkin menyelamatkan hidupnya. Seandainya panah sebelumnya mengenai inti atau jantungnya, King Sui yakin akan membunuhnya. Mungkin setelah menyadari kekuatan King Sui, binatang iblis itu memilih untuk kabur. Sebelum tiba di Gunung Flowerfurt, dia sudah bertemu dengan gagak hitam surgawi yang kuat, ini menyebabkan King Sui khawatir tentang perjalanan ini.
Jika itu hanya satu gagak hitam surgawi, dia tidak akan begitu khawatir. Masalahnya ada di Gunung Flowerfurt, binatang buas seperti itu sering bepergian dalam kelompok, beberapa dari mereka bahkan kuat ke titik di mana ia tidak memiliki musuh di bawah tingkat martial Saint. King Sui mengenakan semua baju besi dan aksesorisnya, menyerahkan burung api, dia mengendarai gajah raksasa berlian dan terus melanjutkan perjalanan ke Gunung Buah Bunga. Dengan kekuatan burung api saat ini, terbang di udara seperti mencari kematian, bahkan jika lonceng Soul Sake berguna, itu tidak akan menghentikan binatang iblis yang bergerak sebagai kawanan. Mengendarai Diamond Gigantic Elephant di bawah pengaruh, Man Elephant Unison, setidaknya dia bisa meningkatkan kekuatannya, memberinya harapan. Meskipun Gunung Flowerfurt berbahaya tanpa perbandingan, tidak setiap binatang iblis memiliki level yang sama dengan gagak hitam surgawi sebelumnya. Hanya saja meskipun binatang iblis tingkat ini dapat sering terlihat, kebanyakan binatang iblis yang lebih lemah yang membentuk kelompok. Pintu masuk ke Gunung Flowerfurt adalah lereng bukit yang panjang, panjangnya jauh melebihi lebarnya. Itu begitu lama sehingga Anda tidak bisa melihat akhirnya. Secara sporadis, ada beberapa pohon buah-buahan raksasa, setiap pohon membutuhkan 10 orang untuk memeluknya dan tingginya lebih dari 100 meter. Saat ini sedang musim panas, dan di setiap cabang ada banyak buah berwarna coklat yang terlihat seperti kelapa. King Sui menemukan bahwa ada banyak binatang terbang kecil dan binatang iblis kecil, lebih jauh lagi, jumlahnya banyak. Tinggal di celah, mungkin itu aturan alam, hewan terlemah dalam rantai makanan memiliki kemampuan reproduksi terkuat. Berjalan di sepanjang lereng miring, King Sui perlahan pindah ke bagian dalam Gunung Flowerfurt. King Sui sekarang dapat menyembunyikan kehadirannya sambil memegang senjatanya, karena ada banyak pohon di Gunung Flowerfurt. Dia mengendarai Diamond Gigantic Elephant, menjaga Man Elephant Unison, tetap aktif, dan dia menyiapkan Crimson Dragon Bow dan panah tulang. AST 496 hati bermasalah Nyonya Istana Aula berkabut, pertemuan mengerikan dengan paket serigala. Dengan cara ini, akan ada harapan, mengingat kekuatannya saat ini. Selanjutnya, dia memiliki alam Valet Jade Immortal, ketika semuanya gagal, dia selalu bisa mundur ke dalamnya. Puncak Gunung Batu di Istana Surgawi. Nyonya Istana Aula berkabut, yang mengendarai Blue Luan, perlahan-lahan turun. KGG. Setelah suara yang dalam terdengar, leluhur tua Istana Surgawi keluar, tersenyum pada Nyonya Istana Aula berkabut yang juga memiliki senyum di wajahnya. Tidak mungkin kamu datang dan menemukanku tanpa alasan sama sekali, itu pasti karena bocah itu lagi, leluhur tua tertawa. Leluhur tua, apa yang kamu katakan? Nyonya Istana Aula berkabut tersenyum ketika dia berjalan ke sisi lelaki tua itu. Dia sudah pergi ke Gunung Flowerfurt. Nyonya Istana Aula berkabut berkata pelan. Bai Gui telah kembali. Kemampuan King Sui telah tumbuh sekuat ini, trio penyihir dari menara pedang diledakkan di depan umum sampai mati olehnya, leluhur tua sangat senang ketika dia mengatakan ini. Tapi Gunung Flowerfurt penuh dengan bahaya, jika keberuntungan seseorang buruk, bahkan seorang martial saint akan jatuh, kata Nyonya Istana Aula berkabut dengan cemas kepada leluhur tua. Ai, gadis muda, kamu telah berada di Istana Surgawi selama 20 tahun dan aku belum pernah melihatmu mengkhawatirkan siapapun, mengapa kamu begitu khawatir tentang bocah itu? Leluhur tua tertawa. Leluhur tua, apa yang kamu katakan? Nyonya Istana Aula berkabut benar-benar merasa aneh di hatinya sejak saat itu ketika dia dilecehkan olehnya di lautan bunga mimpi. Meskipun itu hanya mimpi, itu terasa sangat nyata. Setelah itu terus menyiksanya beberapa kali setiap hari, dia bahkan tidak bisa beristirahat dengan baik. Ini terjadi sampai dia bertemu dengannya, itu mengejutkan bahwa dia tidak membunuhnya saat itu. Bagaimana mungkin seseorang yang kelihatannya begitu pantas memiliki pikiran seperti itu berkali-kali dalam sehari? Tentu saja, dia tidak menyadari keberadaan alam Valet Jade Immortal, sebenarnya, dia hanya memikirkannya sekali sehari. Tidak lama kemudian, dia benar-benar merasa bahwa ada hubungan misterius antara dia dan itu, dia hanya tidak bisa menjelaskannya, dia bahkan sepertinya menantikannya. Ketika dia pergi untuk menyelamatkannya 2 kali terakhir, itu karena dia merasa jika sesuatu terjadi padanya, dia akan menyesalinya. Bahkan ketika dia memikirkan ini, dia merasa itu tidak bisa dipercaya. Dia berpikir kembali ketika leluhur tua akan terus menggodanya. Jika dia mengatakan bahwa dia telah jatuh cinta dengan pemuda itu, dia sendiri tidak akan percaya. Nyonya Istana Aula berkabut mengakui bahwa King Sui sangat luar biasa, dan tidak menjengkelkan seperti yang dia kira. Gaya percakapan dan perilakunya juga sesuai dengan cita-citanya, dia tidak sombong atau pemarah, sebaliknya dia cukup stabil. Dia juga tidak jelek, hanya saja dia terlalu mesum, terlalu pelin-pelan dalam hal cinta.
Nyonya Istana Ola berkabut menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran-pikiran ini, dia tidak tahu apa yang salah dengannya hari ini, mengapa dia berpikir begitu banyak, meskipun dia sedang menunggu seseorang yang bisa kembali bersamanya, jadi dia bisa tahu pria itu, yang dia cintai bukanlah dia. Gadis muda, apakah kamu memikirkan ayah angkatmu lagi? Leluhur tua berkata dengan tenang. Leluhur tua, kamu sudah sangat tua, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Orang tua kandung saya meninggalkan saya, keluarga angkat saya berharap saya akan menikahi putra mereka. Apa yang harus saya lakukan? Nyonya Istana Ola berkabut bertanya dengan nada bingung. Aku tidak tahu mengapa mereka meninggalkanmu, tapi mereka pasti punya alasan untuk melakukannya. Dengan hak, mengingat ukuran klandi, mereka seharusnya tidak harus melakukan ini. Anda tidak perlu merasa dirugikan, darah yang mengalir dalam diri Anda adalah darah di klan. Jika mereka tidak dipaksa oleh keadaan untuk meninggalkan Anda, maka itu berarti mereka tidak menghargai garis keturunan Anda. Dalam hal ini, mengapa begitu keras kepala tentang hal itu? Kata leluhur tua setelah berpikir sejenak. Dunia sembilan benua tidak memiliki pola pikir konservatif seperti itu. Pada kenyataannya, itu sangat mirip dengan kehidupan masa lalu King Sui. Ini membuat King Sui merasa senang, bagaimanapun juga, ini berarti dia tidak perlu mengubah pandangan dunianya. Hanya ada satu hal yang berbeda dari dunia sebelumnya, dan itu adalah di dunia sembilan benua, seseorang dapat secara terbuka menikahi banyak istri jika mereka memiliki kemampuan. Meskipun dalam kehidupan masa lalu King Sui, ada orang-orang dengan gundik, beberapa bahkan memiliki keluarga kedua di suatu tempat, tetapi hanya satu yang terbuka, sisanya harus disembunyikan. Ayah angkatmu membesarkanmu, ada kebutuhan untuk berterima kasih kepada mereka, tetapi tidak perlu mengorbankan kebahagiaanmu. Leluhur tua sudah tahu tentang situasi di belakang Nyonya Istana Ola berkabut, dia hanya tidak tahu secara spesifik, seperti mengapa klan meninggalkannya. Bukankah aku akan membuat mereka merasa terluka jika aku melakukan itu? Nyonya Istana Ola berkabut berhenti sejenak sebelum diam-diam bertanya, tampaknya ini adalah pertanyaan penting baginya. Itu bukan urusanmu, jika kamu mencoba untuk terlibat, kamu mungkin berakhir dalam keadaan kacau. Anak muda, jika mereka benar-benar mencintaimu, maka apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan mengecewakan mereka, karena mereka masih orang tuamu, bahkan jika itu adalah orang tua angkatmu. Jika mereka melakukannya hanya agar kamu menikahi putra mereka, maka tidak ada perasaan untuk dibicarakan, jika sampai pada itu, maka itu bukan lagi masalah mengecewakan mereka. Kamu dapat memilih metode lain untuk membayarnya, leluhur tua perlahan menjelaskan. Ini membangunkan Nyonya Istana Ola berkabut, dia telah memikirkan banyak hal sebelumnya, tetapi dia akhirnya kehilangan harapan. Meskipun dia tidak mempercayainya, itu adalah kebenaran, dia hanyalah alat dari Diklan dan Suan Klan. Dia adalah penghubung antara Diklan dan Suan Klan, sebuah metode untuk mendekatkan Diklan dan Suan Klan. Gadis muda, lupakan saja, teruslah melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Pegang erat-erat masa kini dan masa depan, hanya dengan begitu hidup akan menjadi indah, mengerti, kata leluhur tua. Tuan tua, saya tiba-tiba merasa sangat kesepian, oh sangat kesepian. Nyonya Istana Ola berkabut benar-benar kesepian, meskipun dia sendirian di sini di benua Greencloud, tetapi dia tahu bahwa dia memiliki keluarga di suatu tempat, dengan orang-orang yang mencintainya. Namun, sekarang dia telah mengetahuinya dan menemukan bahwa dia sebenarnya sendirian. Gadis muda, apakah menurutmu aku kesepian? Leluhur tua memilih momen ini untuk tersenyum pada Nyonya Istana Ola berkabut. Kalimat ini menyebabkan dia terganggu, orang berusia 500 tahun lebih, bagaimana mungkin dia tidak kesepian? Dia bahkan dipaksa untuk membunuh putranya sendiri dan cucunya tidak mengakui kakeknya. Manusia harus menggenggam masa kini, sekali dilewatkan, mereka tidak bisa lagi memilikinya. Leluhur tua menghela nafas panjang. Tuan tua, Penatua Fei sebenarnya telah memaafkanmu sejak lama, hanya saja dia tidak bisa membuang harga dirinya. Aku tahu, itu sebabnya aku memperlakukannya seolah-olah aku tidak tahu, tetapi masalah di hatiku telah dibatalkan. Leluhur tua tersenyum ringan. Mengapa leluhur tua tidak menyerahkan istana surgawi kepada Penatua Fei? Nyonya Istana Ola berkabut bertanya kepada leluhur tua, seolah-olah dia baru saja memikirkan sesuatu. Cara berpikirnya terlalu ekstrim, apalagi kemampuannya tidak mencukupi. Leluhur tua tidak tampak kesal ketika dia berbicara tentang ketidakmampuan Penatua Fei. Pada kenyataannya, dia tampak senang karenanya. Nyonya Istana Ola berkabut bisa mengetahui alasannya setelah memikirkannya. Tidak mudah untuk mengambil kursi kekuasaan, tidak akan ada kedamaian bagi orang itu, jadi leluhur tua mencari seseorang yang cocok untuk pekerjaan itu. Jika istana surgawi aman,
maka orang-orang Istana Surgawi akan aman. Kakak, King Sui sudah pergi selama sebulan, dia seharusnya sudah tiba sekarang. Huoyun Liuli dan Chang Hai Mingyue sedang berjalan di sepanjang jalan berbatu di Istana Surgawi. Dia seharusnya sudah tiba, tetapi gunung bunga buah terlalu berbahaya. Chang Hai Mingyue menghela nafas, ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Ekspresi khawatir semacam ini akan menyebabkan pria lain cemburu. Kerja bagus membunuh sampah-sampah itu, dengan cara ini sekte sampah itu tidak akan mengirim siapapun untuk mengejarnya lagi. Huoyun Liuli merasa marah setelah mendengar berita itu. Ada begitu banyak orang tua dengan satu kaki di kuburan mengejar kematian mereka alih-alih menikmati hidup. Pada saat ini, King Sui telah memasuki Gunung Flowerford. Setelah dia masuk, King Sui tahu mengapa itu disebut tanah kemakmuran, surga di bumi. Ada aroma bunga dan kicau burung di mana-mana, ada banyak buah berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya tergantung di pohon. Ini adalah baskom yang sangat luas, dan dari suatu tempat di dekatnya, terdengar suara air yang mengalir. Tidak ada binatang iblis besar dan ganas yang terlihat, King Sui perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Ketika King Sui berjalan menuju suara air yang mengalir, dia menemukan bahwa itu adalah sungai yang berkelok-kelok, ujungnya tidak terlihat. Di dalam sungai selebar 50 meter itu, ada semua jenis ikan, udang, kura-kura, dan katak. Ikan-ikan itu semua setidaknya 1 kaki panjangnya, dan kura-kura setidaknya seukuran wastafel. King Sui dapat melihat bahwa sungai itu penuh dengan kehidupan. Energi spiritual Gunung Flowerford berlimpah. Begitu King Sui memasuki Gunung Flowerford, dia merasakannya. Dia juga tahu bahwa itulah alasan mengapa tanaman begitu subur dan binatang iblis begitu ganas. King Sui telah menemukan sebidang tanah yang tinggi dan naik ke atasnya. Dia menemukan bahwa geografinya sangat rumit, ada banyak punggungan gunung yang saling bersilangan, banyak di antaranya tidak ada jalan menuju, banyak puncak gunung tidak dapat dilihat. Bahkan ada satu gunung yang membentang sejauh 500 km, seseorang hanya bisa mencoba terbang di atasnya. King Sui mengendarai Diamond Gigantic Elephant sebelum mengikuti ngarai menuju bagian dalam Gunung Flowerford. King Sui ingin menemukan vegetasi yang muncul di peta harta karun terlebih dahulu. King Sui selalu merasa aneh bahwa Gunung Flowerford begitu sunyi, dia tidak bisa memahaminya meskipun memikirkannya. Setelah 1 jam, King Sui berhenti, terdengar suara berlari, mirip dengan genderang perang, dari depan. Dia berhenti bergerak dan menunggu. King Sui melihat sekelompok besar serigala, setidaknya ada puluhan ribu dari mereka, tidak satupun dari mereka yang berlevel rendah. Ini adalah sekawanan serigala perak bertanduk satu, tingginya sekitar 2 meter, dan panjangnya sekitar 4 meter. Tubuhnya seputih salju, dan gigi putihnya yang lebat membuat orang merasa kedinginan. Kecepatannya cepat, jumlah yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menutupi bumi. Mengingat dia berada di lembah gunung, King Sui bahkan tidak bisa memberi jalan kepada mereka, karena di belakangnya juga ada lebih dari 10.000 serigala perak bertanduk satu itu. King Sui berkeringat, dikatakan bahwa pertempuran tersulit adalah melawan seekor harimau atau sekawanan serigala, sepertinya hari ini dia hanya bisa mencoba untuk menerobos. King Sui menyiapkan semua baju besinya. Dalam situasi ini, busur tidak akan berguna, karena itu tidak cukup. Dia lebih baik langsung bergegas ke mereka. Wow, ada lolongan serigala yang panjang, tiba-tiba menyebabkan kecepatan kawanan meningkat, bergegas menuju King Sui, menyebabkan suasana tampak lebih parah. Ada Raja Serigala. King Sui telah merencanakan untuk memanggil burung api, tetapi ada sekawanan gagak hitam surgawi yang mengelilingi mereka di udara. Apa yang sedang terjadi? King Sui tertekan, dia mendapati dirinya terjebak di tengah dan langit terhalang. Kekuatan serigala-serigala ini berkisar dari ahli Raja Bela Diri dasar hingga Raja Bela Diri, belum ada Raja Bela Diri puncak yang ditemukan. Tapi Raja Serigala itu pasti setidaknya Raja Bela Diri puncak, karena dia bisa memimpin 100.000 serigala besar, itu pasti tidak biasa. Bantuan, umpan balik diperlukan, saya perhatikan jumlah pemberi gadai terus berkurang, adakah yang bisa memberitahu saya mengapa? T_T apakah kita tidak menerjemahkan bab dengan cukup cepat? Saya telah memposting rata-rata 3-4 bab setiap hari, dengan 2 menjadi minimal.